Gua record. Ya. Siapa yang nggak tahu, ada yang nggak kenal Koko Lim sama Cici Leni? Yang ketik dong, gue pengen tahu dong siapa yang nggak kenal. Gua. Karena kalau Siapa nggak kalau nggak kenal bolehlah. Cileni sama Ko Fendi kan di Sunday Pas dia bilang begini, dulu pernah ikut Prudent tapi gagal. Boleh nggak tanya dulu lah sebelum lanjut, tanya dulu ya backgroundnya apa sih? Ko Fendi atau Cileni dulu yang jawab nih. Silakan berdua, waktu dan tempat. Halo, semangat pagi teman-teman. Wah, semangat dong. Iya, perkenalkan ya, nama gua Limo Faviano sama Spos Leni. Background dulu di otomotif motorcycle ya, second dari 2002 ya sampai 2019. Backgroundnya doang ya keren ya, mobil bekas gitu, tapi duitnya nggak ada teman-teman. Malah utang makin bertambah gitu. Jadi makanya join di sini ya karena bisnis kita orang itu bangkrut gitu, sampai nggak ada hasil apa-apa, sampai minus. Sampai join di sini itu sampai benar-benar utangnya banyak banget gitu. Makanya gue beralih sampai ke prudensial ya karena itu teman-teman. Nanti mungkin tanya jawab aja ya. Dan background istri gue, coba ngomong. Rumah tangga background saya waktu itu coba usaha jual ayam karena tidak Fendi nggak pernah, maksudnya nggak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi saya mencari kelebihan rumah tangga untuk memenuhinya. Itu aja sih background saya, ibu rumah tangga awal ya. Wih, ini ngomong-ngomong soal ayam ya, Cileni punya ayam tuh enak banget loh. Sekarang udah nggak bisa pesen namanya, udah saking sibuk ya, Ceh. Kecuali buka polis sama gua. Buka polis gratis. Jadi teman-teman. Ayam. Oke, hadiahnya give-nya ayam ya. Keren juga ide lu ya, Ceh ya. Oke ya. Oke, teman-teman, ini jadi Koko Fendi dulu seorang pengusaha, Cici Leni adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi teman-teman, karena kita adalah orang internal, jangan ragu-ragu Anda bertanya untuk menjaga ketertiban. Gue minta tolong jangan tiba-tiba unmute langsung ngomong ya, karena nggak enak didengarnya kayak saut-sautan gitu. Nah, kalian chat aja kalau misalnya kalian ingin ngomong, bilang, Son, gue pengen dong, gue mau nanya sambil ngomong, nanti gue akan persilakan unmute gitu ya. Jadi sama-sama enak kalau tertib. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya, silakan langsung di chat, di grup. Nanti gue akan bacakan satu-satu. Tapi sebelum gue baca di grup, pasti gue akan nanya. Gue tuh paling suka nanya. Ko Fendi katanya di Sunday Pants itu, lu pernah jadi agen. Tahun berapa kok? Kalau mungkin si lain yang cerita kali, karena dia awal-awalnya yang jalan dulu sih. Oh, lu yang bukannya si Koko Fendi ya? Awalnya kan saya berhenti kerja, resign karena anak nggak ada yang ngurus. Jadi cicinya dia bilang ke saya, Len, lu coba aja sambilan lu jadi agen asuransi. Terus anak lu kan juga sekarang udah ada, kan waktu itu saya tinggal sama mertua, akhirnya saya pas berhenti kerja kan ya. Karena anak juga nggak bisa saya tinggalin, saya tinggal sama mertua. Jadi katanya lu kan ada si mama juga kalau pergi gitu kan. Jadi bisa jagain anak lu, yang penting lu ada si mbak gitu kan untuk yang gendong-gendong apa. Ya udah saya coba, boleh deh Ceh. Dia kenalin sama temennya namanya Komulyong yang Chung Mulyong. Chung Mulyong ya. Oh, Chung Mulyong. Akhirnya dia rekrut kita tuh, dia suruh datang ke Dunkin ya, kalau nggak salah ya, Dunkin yang di Bandengan. Ya udah, akhirnya dia bilangin komisinya. Terus kata si Fendi juga, ya udah lu udah pada iseng-iseng ya kan, lu kan juga ada teman-teman bekas kerja, lu coba jualan aja polis. Ya udah, saya coba jalanin itu berapa bulan doang, dapat berapa cash ya? Ada 10 cash kali ada. 10 cash, cuman karena waktu itu kan Fendi masih mencukupi kebutuhan anak saya, jadi saya nggak berpikir untuk dia juga nggak nawarin bisnisnya sih, dia cuma bilang lu jadi agent dapat komisi itu doang. Dia nggak nawarin bisnisnya bisa dapat ratusan juta, dia nggak bilang gitu. Ya, pokoknya awalnya itu 2000 berapa Ceh tadi Ceh? 2013 kalau nggak salah ya. 2013, lanjut. Kita jadi agent itu nggak diajarin bisnisnya, jadi cuma diajarin sharing. Dan gue ingat juga sama Lendi ya, pertama kali prospek itu nggak ditemenin ya, benar-benar kita jalan sendiri gitu. Ko Fendi, maaf, ntar gue cut. Ini agak suaranya agak kecil atau gue doang, teman-teman boleh bantu chat. Oh, nggak jelas suaranya ya, bukan gue doang. Oke, jangan ya. Oke, lanjut kok. Bagaimana tadi nggak ditemenin prospek? Itu nggak jelas atau jelas ya suara gue? Agak sedikit suaranya kecil. Oh.
Nah, ya oke, mantap kok. Tunggu gue gedein dulu ya. Gedein. Semuanya harus gede baru enak kok. Api harus gede, ya kan? Ya soalnya ini takutnya berdua jadinya. Tunggu tambahan ini lagi deh. Tambahan satu ini lagi sebentar. Nggak bisa kok, nanti feedback kok. Feedback ya. Nggak bisa, udah gini aja cukup. Dah. Ya pokoknya waktu 2013 kita orang jadi agent itu sama sekali nggak dibicarain tentang bisnisnya. Nah makanya sayang sekali kalau kita orang rekrut teman ya, rekrut teman-teman kita kalau kita nggak bahas bisnis itu sayang banget gitu. Dan 2013 itu benar-benar kita nggak diajarin bisnis, diajarin selling ya, diajarin jual doang. Gitu, diajarin jual, makanya ada sih closing, ada 10 cash. Tapi kita nggak tahu tuh, kita sampai kita modalin printer yang portable ya, bisa dibawa kemana-mana, sampai bawa itunya, pokoknya kita lengkap deh. Kalau kita jalani pasti kita serius kan. Dan tapi di situ kita bosan gitu, jenuh cuma jualan doang, tapi nggak tahu bisnisnya. Makanya habis dari 10 case itu udah bingung tuh mau ngapain lagi. Ya udah, gue juga masih income gue di mobil masih gede tuh, masih lumayan lah istilahnya. Jadi gue anggap prudensial itu belakangan lah, nomor 2 gitu. Makanya lebih serius si Lenny lebih ikut sistem, kalau gue nggak ikut gitu. Makanya berapa bulan kemudian kita orang udah nggak jalanin, terus komisinya hilang, itu pun kita nggak tahu gitu. Dulu kan 6 bulan kalau nggak salah nggak closing, nggak dapat komisi ya, hilang ya. Lari ke leader. Ya gitu, jadi benar-benar kita jalaninya ya maju sendiri sih, nggak ditemenin leader ya dulu ya, asal ngomong doang sih dulu, yang penting closing gitu. Oh, jadi awal rekrut juga. Awalnya itu gara-gara si Kovendi mencukupi biaya hidup lu. Jadi Cece cuma hanya iseng-iseng jalaninnya. Ya, karena juga nggak dibilangin bisnisnya. Jadi gue pikir kalau jualan terus ribu habis juga ya. Maksudnya gue juga kan sempat dijauhi temen juga kan. Pas itu kan pas nawar-nawar kan temen juga nggak jelas tuh suaranya. Nggak jelas, sorry. Maaf. Ya, makanya gue tambah satu. Mungkin, sorry. Agak mungkin harus ganti satu soundnya dari handphone kok. Iya, betul. Ntar. Oh, pakai celana pendek dia, teman-teman. Ini hebatnya Zoom ya. Depannya atasnya bagus, bawahnya celana pendek. Maaf ya teman-teman, ada sedikit pembandangan yang mengenakan. Tapi teman-teman nggak apa-apa, di Zoom ini ya cukup menarik ya, karena dengan atasnya Ton. Iya, nah, yang penting ilmunya ya teman-teman. Kita minta tolong Kovendi untuk ngerubah device-nya dulu karena agak sedikit suara kurang begitu bagus. Jadi agak sedikit nggak enak kan didengar. Tunggu ya sebentar ya. Untung nggak koloran. Enggak lah ya teman-teman ya. Tenang. Di Zoom itu enaknya begini. Teman. Bentar, udah masuk? Lagi masuk nih. Oke, videonya mungkin gue spotlight yang sini, tapi suaranya yang lain nggak apa-apa lah. Ya. Gue spotlight yang ini, gue spotlight for everyone. Si Rani ngomong dulu. Boleh. Jadi Cek, waktu pertama kali lu ketemu Mulyong karena lu mencukupi income-nya, lu itu nggak kepikiran untuk menjalani bisnis ini, setuju? Kayak gitu, Cek? Benar. Karena dia nggak bilangin bisnis ini bisa ratusan juta. Gue pikir gue jualan, gue dapat 30% doang, ya udah mentok. Gue juga nggak rekrut, gue juga nggak ngapa-ngapain, cuma yang teman dekat aja yang gue tawarin. Belum ring satu pun saudara gue juga gue boleh tawarin. Baru teman-teman sama orang tua gue masukin. Udah itu doang. Oke, jadi cuma teman-teman dan orang tua yang kita masukin. Ini suara gue juga kecil ya. Apakah dari Zoom yang bermasalah atau dari yang kita punya masalah ya, teman-teman? Suara gue kecil ya? Dari suara ini jelas. Suara gue jelas ya? Gue pakai headset. Oke, gue pakai headset dulu biar lebih enak ngomongnya. Oke, ntar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, suara gue ada suara? Jelas. Oke ya, lanjut ya teman-teman. Jelas banget. Oke, ceritanya lu tidak jelas ya, suara jelas ya? Jelas. Oke. Fendi sekarang baru jelas. Oke. Jadi posisinya lu ikut sama Mulyong, habis itu lu nggak jalan, jualan hanya saudara, habis itu kena komisi, kena terminate. Iya, hilang komisinya baru berapa bulan hilang. Oke, singkat ceritanya life go on, lu hidup biasa, jadi pengusaha, tiba-tiba ada foto gua, lu masih simpen ya kok waktu Mama Acong. Dan gua juga nggak nanya sama Ko Mulyong. Iya, masih simpen ya. Feedback?
Feedback nggak teman-teman? Sorry ya, Iya, feedback. nampaknya kondisi karena angin sangat kencang di luar, cuaca kurang begitu bagus, nampaknya sinyal akan kurang stabil loh. Oke ya, jadi singkat ceritanya 2017. Udah. Lu masih simpen ya kok? Gua sama Acong datang ke tempat lu WTC. Masih simpen gua. Kok bisa ada sih kok? Emang lu simpen? Emang lu ngapain lu mau ngusir tikus? Simpen 2017 punya foto, ah? Buat kenang-kenangan. Kebetulan kalau gue tuh jarang hapus foto-foto yang teman-teman gitu. Kalau gue foto, gue selalu gue simpen sih, nggak pernah gue hapus gitu. Jadi makanya gue ada semua. Luar biasa ya. Makanya kalau teman-teman, kalau Anda ingin mencari agensi update, japri langsung Kokoli Octavianus. Dia menyimpan semua agensi update dari Prudential. Karena teman saja di simpan pen. Oh iya. Apa? Foto mantan jangan disimpan. Oh iya. Tenang. Di sini maaf ya teman-teman ya. Karena kita lagi ini jangan di-interrupt dulu, nanti lost consent ya. Oke, lanjut. Singkat cerita 2017 waktu Cileni diceritain nggak? Gue sama Acong datang ke Kovendi waktu saat itu diceritain nggak? Si Andi Irawan datang nih nawarin asuransi, ada nggak si Cileni? Kovendi cerita. Yang terakhir, yang pas dia udah mulai usaha, mulai goyang tuh, dia baru cerita. Yang awal-awal lu mau rekrut dia nggak cerita. Oh jadi waktu pas awal 2017 nggak cerita. Si Andi datang katanya, cuman iseng, terus sama Aan nawarin PPH Plus. Nah dia cerita PPH Plus. Oke. Ini luar biasa ya, Andi nawarin, Aan nawarin, larinya ke Ahin ya, hebat ya. Ini satu gereja saling benar-benar ini siapa cepat ya dapat ini. Jadi lagu ceritanya 2017 Kovendi sama sekali nggak ngeliat, bener ya, waktu si Adi Irawan datang nawarin lu nggak lu lihat sama sekali, bener nggak Kovendi, jujur? Ya waktu datang gue sih sempat ya lihat di sosmed Andi jalan-jalan gitu kan, terus gue lihat sih, oh nih Andi hebat ya, tapi dia emang jago ngomong sih, gue pikir kan dia di mana juga bagus lah. Ya udah habis itu kan biasalah si Acong kan, lu di mana fan katanya. Kan karena gue tahu dia agent, wah ini pasti rekrut atau enggak selling nih. Nah, gue kebetulan orangnya ini nggak pernah nolak teman datang gitu loh. Siapapun datang, gue biarpun gue tahu backgroundnya apa, gue selalu welcome gitu kan. Ya puji Tuhan ya, apa yang kita tabur ya akan menuai lah. Ya kan kadang-kadang kita mau ketemu orang juga nggak ditolak lah istilahnya. Nah, abis itu di BOP itu sama si Acong ya kan. Nah, si Acong kan BOP-nya biasalah ya kan, ngajak-ngajak segala macam. Gue nggak mau karena gue masih berusaha untuk bertahan di mobil ya, biarpun udah goyah ya, biarpun udah minus, gue tetap berusaha. Gue apalagi kan gue balik lagi mikir lagi yang dulu aja pernah gagal, masa gue mau jalanin lagi kan, terus selain ini pun nggak mendukung lah pasti dalam hati gue kan. Lalu ya biasa kan dia pada nggak bisa rekrut gue, dia ngajak lu ya Son ya. Nggak nih dalam hati gue lagu lama ini mah. Nah kembali lagi gue nggak nolak kan, lu orang datang BOP-in kita kan, BOP-in gue masih BOP-in gue, terus gue lihat si Edison pas bisnis, gue bilang bagus juga sih, cuman gue belum siap dah, gue masih istilahnya masih berusaha. Itu kalau memang udah fokus gitu, gue nggak mau jalanin dua macam gitu kan. Ya udah sampai singkat cerita, gue nggak mau join juga kan, akhirnya di 2018 ya, kalau nggak salah si Ahin udah mulai direkrut ya sama si Acong ya. Udah mulai jalanin, nah si Ahin tuh udah mulai deket-deketin gue tuh. WA-WA-in segala macem, ya kan. Makanya gue ada simpen juga tuh chat-chatnya, sampai sekarang gue belum hapus lah istilahnya. Boleh kasih lihat nggak? Boleh kasih lihat nggak? Ada nggak bisa share screen nggak? Kasih lihat. Gue tunggu, gue ada videonya, gue simpen nggak ya? Bentar ya. Hari ini teman-teman kita akan mengulas setajam silet teman-teman ya, sampai semuanya kita akan ulas teman ya. Jadi bagaimana Anda proses rekrut? Kalau Anda nggak bisa direkrut satu orang, rekrut di 2 orang, rekrut di 2 orang, ke 3 orang direkrutin ya. Bentar gue cari dulu ya. 2017 waktu si Acong masih inget banget, dia waktu itu cerita ke gue, Son, lu temenin gue, ini ada orang bagus ini orang ya, pegang uang bisa dipercaya, orangnya benar-benar bisa dipercaya lah. Lu bisa bayangin ya, ini kita ada iuran kas di bola atau badminton ya, kok gue agak lupa. Ini bola. Iuran bola, katanya dipegang sama si Fendi ya, bisa untung lu. Uangnya nggak berkurang, bisa untung kan, gila itu orang. Nah, itu kebetulan. Makanya kata si Acong, makanya gue inget karena kata Acong ini, makanya Koko Fendi hari ini megang uang kasnya ET7 loh teman-teman ya. Luar biasa.
Lenny. Ini sama Koko Fendi. Nah, Ya. luar biasa. Ini coba, Mana? nih, coba ya, gue coba klik ya. Oke. Keluar nggak ya? Belum. Coba klik lagi kok. Klik. Sebentar ya. Lo harus diklik dulu baru share screen waktu itu yang diklik kok. Tunggu. Gue stop dulu. Gila teman-teman sampai direkam lo ya. Bagaimana cara Anda merekrut? Inilah Lim Octavianus direkrut sama Bapak Ahin Keluar nggak? yang masih folder doang. Coba. Keluar nggak? Belum kok. Belum ya? Belum. Bentar ya, gue mungkin dari WA gue sebentar. Udah Jadi belum tanya harus si Lenny dulu, sambil WA dulu ya. Oke. Jadi waktu 2017 si Kovendi tidak ceritakan bahwa si Andi Irawan datang untuk rekrut. Nah, dia cerita waktu kapan si Ahin baru cerita ya Cileni ya. Ahin sih enggak, dia cerita Aan sama Andi pernah datang. Cuman kalau Aan katanya kan kartu kita masih kartu lama tuh. Fendi bilang ke saya, mendingan kita upgrade aja, tinggal nambah dikit kata si Aan nih, bagus produknya. Terus lagi itu kan keadaan keuangan kita juga lagi goyang kan. Saya bilang mikir dulu, nanti dulu deh, tunggu didiemin dulu, jangan di-upgrade dulu. Akhirnya ya udah, mungkin dia kan sering ketemu Ahin ya habis itu ya. Iya. Ketemu Ahin bilang, lu makan aja cashback-nya jadi agent. Jadi akhirnya dari situlah kita kan awalnya sebenarnya sih jadi agent itu nggak ada minat untuk jalanin, cuman mau upgrade, dan kita juga mikir kalau jadi agent mana bisa utang kita gede loh, dan gimana bayarnya gitu kan. Kalau jadi agent kan awal-awal pasti kecil kan komisinya, gimana cara bayarnya, mau pakai uang apa, uang bank udah nggak bisa. Jadi posisinya si Ko Ahin ngerekrut lu dengan cara, lu beli polis asuransi aja, cashback-nya buat lu semua. Bener ya, Cek? Iya, iya. Kalau teman-teman ikut level up yang minggu lalu, ya, Bapak Ahin ini melakukan hal yang sama ke seluruh tim-timnya. Jadi memakai cara, lu buka agent aja, jadi agent aja, cashback-nya buat lu. Nah, Anda boleh tips untuk merekrut seperti itu ya, teman. Nah, lanjut Ko Fendi, sudah dapat video screen-nya dari ketika Ko Ahin ngerekrut lu kok. Belum, lu tanya yang lain dulu. Belum. Ya lanjut ya, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Nah, Cileni kan dari seorang ibu rumah tangga. Ya. Sudah ketika awalnya singkat ceritanya bagaimana proses si Ahin rekrut, nyerahnya di mana, Cek? Udahlah ikut aja. Emang kita mau upgrade dan kita nggak mikir itunya. Pas gitu Fendi dimasukin di grup ya. Pas dia jadi agent kan untuk ambil cashback-nya kan dia harus jadi agent kan. Dia dimasukin di grup, dia sih cerita, gila ya grup ini ya, closing mulu, gue pusing kata dia. Terus kalau gitu hebat-hebat tuh jualan asuransi kan, kita udah pernah susah kan untuk closing. Akhirnya dia bilang, gue penasaran kenapa dia orang gampang ya. Akhirnya dia ikut training kan Son, dia sendiri. Nah dia nggak bilang-bilang tuh pulang malam, kan biasanya pulang showroom kalau nggak ada keluar kota, dia pulang agak jam 7 udah nyampe rumah. Kadang-kadang kan kalau ikut itu dia bisa sampai jam 9, jam 10 kan. Cuman awal-awal dia nggak ngomong. Dia bilang ada urusan mobil karena dia tahu saya nggak setuju. Karena saya pikir buat apa buang waktu, lu mendingan cari apa gitu yang bisa bayar utang gitu kan. Bener nggak? Itu pikiran kita nggak ada pikiran untuk dapetin income gede di prudensial ini, karena kita udah pernah jalanin cuman komisi 30%. Kalau setia aja cuman sampai, lu mau sampai kapan hitungin sampai gitu sampai puluhan juta kan juga susah. Kita mikirnya kayak gitu kan, karena kita nggak diajarin bisnisnya awal. Akhirnya ya udah, singkat cerita ya dia panas tuh lihat grup closing. Jadi singkat ceritanya karena panas, akhirnya ikut belajar training terus ya kau ya. Ya, jadi ketagihan ya. Gua ingat sekali si Ko Fendi, gua nggak tahu lu masih ingat atau enggak, lu pernah pulang dari tempat gua sampai jam 11 malam, malah 11 malam baru balik. Ya, itu gua dijebak banget tuh sama si Ahin sama dan lain-lain lah. Dibilang lagi ada level up nih di tempat si Harrison tuh. Gua sampai sana jam berapa ya? Paling pagi ya sendiri. Gua tungguin. Jam 7, jam 8. Jam 7, jam 8. Jam 7 gue tungguin jam 7, mana dia orang satu-satu bilang nggak jadi. Waduh, dalam hati kesel juga sih.
maksudnya di saat gue lagi mau serius, malah digituin gitu loh. Sempet kesel jujur, tapi ya puji Tuhan sih di balik di situ, akhirnya gue di BOP tuh di atas sama Harrison tuh, berdua maksudnya berdua tuh. Di situ memang gue dibuka mindset ya. Memang si Harrison ini teman-teman ini luar biasa sih buka mindsetnya ya. Jadi gue benar-benar di situ gue diajarin untuk lu harus berbisnis harus begini. Dan tuh gue kan ada sempat tutup polis ya, polisnya si Lenny, polis anak-anak. Gue bilang gue tutup polis nih karena gue nggak sanggup. Dia bilang justru lu harus pengeluaran yang lain lu harus kurangin teman. Dia bilang ke gue gitu kan. Lu pengeluaran yang lain harus lu kurangin, asuransi jangan dikurangin, itu yang benar. Gue mikir juga, ya benar juga ya kenapa gue polis anak-anak dan istri gue tutup ya kan. Ya yang ada pengeluaran gue yang lain yang harus gue kurangin. Nah di situ gue juga diajarin untuk mana yang benar gitu. Akhirnya dari situ gue berpikir, ya juga ya bisnis ini bagus. Kan si Harrison selalu dia BOP lagi kan, dia bahas lagi tentang pendapatan, income segala macam. Nah di situ gue tertarik. Ya udah deh dalam hati gue pengen coba dah. Gue rubah cara gue yang dulu yang salah. Gue nggak pernah ikut sistem, nggak mau belajar sama orang. Gue merasa dulu gue marketing mobil bisa lah ya kan, sombong lah istilahnya. Gue berusaha untuk merendahkan diri, belajar, pengen ikut sistem. Akhirnya dari situ gue mulai tuh datang terus ke sistem gitu. Nah dari situ sih, dari semenjak ketemu si Harrison gitu kan. Oh, jangan ngomong gua. Itu hari ini on spotnya di lu kok. Jadi teman-teman, jadi si Covendi ini tadi sempat notice ya bahwa dulu salahnya tidak ikut sistem, bener? Betul. Emang sistemnya kayak apa kok yang membuat lu berubah kok? Sistemnya ya yang membuat lu benar-benar, maksud gua ini bener loh. Sistem itu yang merubah hidup lu jauh lebih bener dibanding yang dulu waktu jadi agent 2013 Cileni gagal. Kenapa? Ya, kalau gua menganggap sistem itu gini loh. Karena setiap pembicara itu pasti punya hal sesuatu yang beda-beda gitu. Biarpun waktu kapan pertama-tama si Lenny kan nggak dukung kan, lu ngapain sih ikut sistem, paling motivasi gitu aja, dia bilang gitu kan, nggak ada yang bagus, paling juga ya paling begitu-gitu aja deh, dia bilang gitu kan. Nah karena gua ingatnya gua harus bayar utang, di situ gua belum cerita tuh sama Lenny, utang gua masih banyak kan, gua nggak cerita, gua bilang enggak lah bagus, gua bilang gua tetap istilahnya gua nggak mau denger lah, gua tetap anterin anak sekolah, gua langsung ke kokas. Karena kenapa gua langsung ke kokas, karena kalau gua nggak anterin anak pulang mandi dulu pasti telat ke sana, jangan sampai gua telat ya kan. Ya udah, gue di situ gue mendapatkan sesuatu, masing-masing pembicara kadang-kadang kena di gue gitu kata-katanya ya kan, cara selling lah istilahnya, belajar untuk motivasi lah, dan di situ gue ada kena sih. Akhirnya gue bilang si Lenny, Len sekali-sekali ikut yuk, gue bilang gitu kan, karena beda-beda pembicaranya di situ. Makanya dari situ gue pokoknya dibentuk lah mental gue, jadi ditolak pun gue nggak baper ya kan. Istilahnya kita nggak mudah langsung menyerah dah. Kalau misalkan kita nggak ikut sistem, pasti gue gampang menyerah gitu. Gue gampang mundur. Dan pasti gue ujung-ujungnya gue pasti berhenti lagi dari prudensial gitu. Intinya sih ke sana. Tunggu nih kayaknya udah bisa. Ya. Cara rekrut ya. Nih, coba gue lihat WA-nya. Oke, kita liatin bagaimana cara Bapak Lim Octavianus ini direkrut sama Bapak Edi ya. Nah, coba kita lihat teman-teman cara proses rekrutmennya. Udah ada? Ada. Ya. Udah habis ini? Oke. Ya, gitulah. Luar biasa ya. Jadi ya. gua kalau tipikalnya kalau gua utang sesuatu pasti gua akan ingat lah intinya. Ya karena kan berkat si Ahin gua diajak di sini, akhirnya gua diubahkan lah istilahnya.
Jadi kalau gue nggak join pada saat itu, gue kalau bener-bener nggak mutusin join di Prudential, mungkin rumah yang kita tinggal ini dijual gitu. Udah tuh kita ngecewain anak lagi lah istilahnya, pindah-pindah. Karena dulu kita kontraktor ya, kontrak sana, kontrak sini gitu loh. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita flashback, waduh, kalau pada saat itu gue bener-bener nggak ambil keputusan kayak gitu, kayaknya berantakan banget gitu loh. Puji Tuhan sih, makanya gue nggak pernah lupa lah sama si Ahin, makanya gue bikin video kayak gitu. Wede, Koko Ahin besok dikasih lah, boleh kaki ayam, kaki babi kirim ke sana. Ya. Oke, teman-teman, sekarang pertanyaan gue, emang di nama di handphone lu Ahin jadinya Ahin Futsal atau Ahin apa ini? Masih Ahin Futsal. Ahin Futsal ya, tetap ya. Nah, karena dulu dia megang kas kan, gue simpen dia Ahin Futsal. Gue di GKJ gereja itu gue nggak deket sama Ahin, cuman tahu doang itu Ahin gitu, nyolot gitu. Jadi, tapi kalau teman-teman Anda perhatikan minggu lalu level up, kalau Anda belum dengar Ahin bagaimana sharing hari ini ya, Kofendi sharing, menurut saya ada satu kesamaan cara si Ahin untuk rekrut adalah selalu memakai, yuk lu jadi agen aja, semua polis lu ambil. Nah, tadi ada tulisan menarik dari si Ahin, dia bilang, gue baca sekilas tadi, ujian lulus, habis itu lu mau jalan atau enggak, itu terserah lu dan Tuhan berkehendak seperti apa ya, terserah lu lah. Ya, tadi gue nggak salah sekilas gue baca itu ya. Luar biasa kalimatnya tadi, gue sendiri langsung belajar untuk kalimat itu ya. Nah, singkat ceritanya gini kok, ini belum selesai. Kan judul hari ini flyer adalah bisnis penyelamat. Gue tanya lu kasih ngomong, Son, kasih judul bisnis penyelamat. Emang gue boleh tahu nggak kok? Kalau boleh tahu jujur-jujuran, emang utang berapa sih dari usaha mobil? Gue bukan bicara utang berapa ya, maksudnya gue dari mulai 2018 itu gue mesti ada pendapatan 80 juta per bulan. Di 2018 jadi gue mesti ya 80 juta per bulan, itu pun kit-kitan ya, belum bisa nabung gitu. Di situ udah campur gue KPR rumah, ada pinjam KPR bank dari sertifikat mama mertua gue ya. Terus ada pinjam kartu kredit, ya biaya ini itulah segala macam, 80 juta itu kit-kitan gitu. Nah, sedangkan gue pendapatan di mobil paling sebulan 30-40 juta. Jualan sih ada, karena gue kita orang kan joinnya berempat gitu. Jadi misalkan untung 20 juta ya, satu orang paling 5 juta gitu. Jadi pendapatannya itu nggak gede gitu. Makanya kalau bisnis itu rame-rame pasti cuannya tipis lah gitu loh. Jadi singkat kata pokoknya setiap bulan itu kita orang minus 30-40. Gue pulang ke rumah ya gue tetap tenang gitu. Gue nggak cerita sama Leni ada minus segala macam. Kalau si Leni nanya gimana showroom, ya adalah bisa nutup. Selalu jawaban gue gitu, bisa tutup. Karena gue tahu ya namanya perempuan kan kalau kita cerita yang kayak gini-gini kan pasti pikiran gitu kan. Gue pengennya tuh pada saat mentok baru ribut sekali ribut, tapi itu salah ya teman-teman, yang diikutin ya. Bagusnya itu sebenarnya kalau sudah minus harusnya cerita sama Leni gitu. Jadi si Leni kan mungkin ada solusi, udah kita cari solusi lain ya kan, mungkin begitu kan. Tapi karena kita pria kan ego kadang-kadang kan merasa kita kepala keluarga, kita bisa ngatasin masalah ya kan. Tapi ya makin lama makin gede gitu kan. Ya puji Tuhan sih di bulan 6 itu yang tadi kita bilang ya, kita join bukan karena pengen jalanin bisnis ya, kita karena mau upgrade gitu kan. Karena di dalam grupnya si Acong itu kan bunyi terus kan WA kan, jualan mulu. Wih kok, apalagi gue lihat si Apuy kan, kok si Apuy sepupu gue agent juga nggak pernah ngomong, padahal kan dari Januari sampai ke Juni sebelum gue join, dia nggak pernah ngomong loh, dia di Pro loh. Dia kan nggak pernah mau rekrut ya, mungkin dia nganggap gue tuh nggak bisa apa-apa kali ya, makanya tuh kebangetan tuh. Ya kan, ya pokoknya dari Januari sampai Juni gue nggak tahu dia agent. Pas di bulan 6 itu sampai ke bulan 8 gue lihat kok si Apuy ke Malaysia ya, apa dia kok bisa banget, padahal gue tahu dia kan untuk ngomong kan sama dia ngomong kasarnya kurang begitu bisa lah dulu ya menurut kita ya. Kok dia bisa capek gitu, kok hebat banget ya, gue pengen coba lah, masa gue kalah sama Apuy, dalam hati gue gitu lah ya kan. Akhirnya gue coba di situ, apalagi kan pernah ketemu si Harrison juga. Lu kalau di sini pernah kita di itu ya level up-nya di kantor ya kalau nggak salah ya. Lu kalau telat jadi AAD nanti lu kehilangan income berapa duit ya. Gua karena gua suka ngitung juga. Iya juga ya, kalau gua sampai gagal, gua nggak naik AAD gimana? Apalagi gua lagi butuh percepatan income gitu. Kalau gua jadi agent doang gimana gua bayar utang gitu kan.
Dan dari bulan 8 itu gue dalam hati ya, gue harus AAD nih gitu loh. Gue harus AAD, caranya gimana? Gue harus berusaha ya kan. Di situ ya karena Tuhan baik ya, Tuhan memang sudah sediakan indah pada waktunya ya. Mungkin karena gue dikasih bangkrut gue ambil hal positif ya teman-teman ya, bukan bela diri. Tuhan kasih gue bangkrut di mobil, mungkin dipertemukan bisnis yang bagus gitu loh. Coba seandainya ya, pada saat gue join masih nyaman, mungkin gue nggak seperti saat ini ya, bisa capai startup segala macam, karena mungkin ya, karena kita kan nyaman kan, karena kita dituntut untuk bayar utang, sebenarnya fokus kita bukan ngejar startup, bayar utang gitu loh, tapi karena kita ngejar, dikejar-kejar harimau, akhirnya semuanya kita dapat gitu, pada nggak sengaja ya. Tapi memang dari situ gue juga belajar untuk mencapai setiap, misalkan per 3 bulan ada kontes apa, per 6 bulan, gue menghargai kontes-kontes kecil gitu loh. Pada akhirnya, pada ujungnya, gue bisa nyampe juga nih, kita bisa nyampe AD, bisa capai MILC gitu loh. Karena gue ini, ya gue selalu kalau ada kontes apa, gue liatin ini syaratnya apa nih gitu loh. Pengen dapat banget gitu, pengen berusaha untuk kejar ya. Mudah-mudahan setiap tahun bisa begitu tuh. Jadi untuk kalian yang untuk kalian yang masih agent, nanti tahun depan gitu kan, ada kontes-kontes per 3 bulan, per 6 bulan, dikejar aja. Nanti ujung-ujungnya kita bisa capai kok, namanya AAD gitu kan. Yang untuk AAD, yang mau ngejar AD, ya kejarlah MILC, NLC gitu loh. Kontes-kontes kayak gitu, kayak LAC juga lumayan tuh untuk bisa dikejar gitu kan. Pelan-pelan aja. Tapi lu belum menjawab pertanyaan gua. Outstanding utang berapa? Ya. Outstanding utang gue nggak bisa ngitung karena gue pusing, Son. Gue ngitungnya pusing. Yang penting gue cicilan gue segini 70-80 juta. Kalau gue ngitung, kira-kira ya. Kira-kira rumah masih utang 1 M. Mertua gue kan waktu kapan masih kurang lebih 700 juta. Itu masih 1,7-an ya. Belum kartu kredit 2 M lebih lah, pasti 2 M lebih. Jadi lu utang 2 M. Kalau boleh tahu kok. 2019. Join ke industri ini 2021. Outstanding-nya udah berkurang berapa banyak? Oh, berapa ya? Yang pasti ya udah berkurang lumayan lah. 700 ada, 700. 2 tahun kurangnya 700 ya? Ya, udah hidup nggak terlalu tegang kok? Sampai Januari harusnya udah nggak begitu tegang lah. Karena kita sampai Januari ini cicilan berkurang hampir 20 juta lah. Gitu. Oh gila. Karena Januari, udah lunas. Teman-teman, gue nggak baca chat dulu ya. Nanti akan gue baru baca. Kalau ada pertanyaan, kalau yang hanya goda-godanya gue nggak baca dulu. Pertanyaan baru gue baca ya. Jadi kok ketika lu ada utang, lu sudah tahu tidak bisa nutupin. Lu kapan ngomong ke Cileni? Pada saat jadi si Leni namanya perempuan ya, dia udah tahu nih kok si Fendi kusut mulu gitu, ditanya langsung emosi. Kalau gue ditanya uang pasti gue emosi gitu kan. Akhirnya ribut terus, akhirnya gue mau nggak mau gue ngaku gitu kan, utang sekian gitu. Ya mau nggak mau gimana, sebab gue mau bayar utang bingung gitu, mau bayar cicilan gimana ya, gue mau cari gimana, gue udah berusaha pinjem duit, pinjem kartu kredit. Kartu kredit itu gue untuk ambil, gue bayar utang, ambil gue bayar utang kayak gitu kan. Akhirnya numpuk gitu loh. Kalau gue nggak cerita, wah makin parah. Mau nggak mau gue cerita gitu kan. Kapan? Ya karena itu 2000. Udah jalanin agent ya? Ya udah hampir akhir 2019 dah. Dia naik AAD. Naik AAD baru cerita utangnya total. Kaget dong. Nangis. Kaget. Nangis dong, nangis. Marah. Habis nangis. Hebat ya, hari ini kita belak-belakan teman-teman ya. Tapi hebatnya ada seorang ibu rumah tangga yang nggak kenal marketing, sudah meninggalkan dunia nawar-nawaran, tiba-tiba Cici Leni ini teman-teman ya. Teman-teman, saat ada satu orang nasabah gua sampai di WA secara nomor acak sama Cici Leni. Gue nggak tahu nasabah lu, pas gitu dia ngomong, nasabahnya Rison. Oh oke mantap. Sampai nasabah gue sampai WA, Erison lu kenal ini nggak? Ya? Iya, dia tanya gue, Erison lu kenal ini nggak? Kenal, Ci. Gue bilang kan, ini siapa? Luar biasa ini orang ya. Seseorang ibu rumah tangga yang nggak mengenal marketing, yang 2019 kaget, kenapa tiba-tiba dukung suami, Ceh? Ya pusing lah, Son. Gue liatin utang dia gede banget. Gue mau bayar pakai apa? Gue mau kerja lagi pun udah tua kan. Udah 40 gitu kan. Lu mau kerja di kantor, gaji lu berapa sih? Paling 8 juta gitu. Kalau itu pun posisi gue yang 8. Kalau diterima. Orang, iya,
Sekarang taruhlah 7 juta, 6 juta kan, lu mau makan apa? Transport aja udah habis kayak kan. Utang nggak bisa kebayar juga, ngapain buang-buang waktu kerja, nggak usah pakai muka malu kayak dulu lagi aja lu tawarin tapi lu lebih ini lagi. Akhirnya ya gue mau nggak mau, gue temen kantor udah hilang karena gue udah resign tuh 10 tahun yang lalu kan. Jadi gue bingung karena gue orangnya nggak pernah, kalau gue orangnya gini, gue kalau nggak butuh temen itu gue nggak chat gitu loh. Gue orangnya orang rumahan lah ya, boleh di orang rumahan lah. Gue jarang kumpul-kumpul, kalau ikut paling reunian. Ya, introvert. Kayak gue lah introvert gitu. Tadi ada yang ngomong sih, Cele ini arogan ya. Bener nih, arogan nih. Nggak mau chat kalau teman-teman yang dulu nih, Aceh. Enggak, soalnya gue bingung. Kalau gue ninggalin anak, gue harus pergi tiap hari. Anak gue kan dulu gue ngajarin. Jadi gue nggak pakai guru les, jadi gue ajarin dia. Karena gue lebih puas kalau gue yang ngajarin sendiri. Terus gue antar jemput. Kalau gue diajak teman, waktu gue nggak ada juga untuk jalan kan. Dan gue juga mikir, kalau gue ambur-amburin duit, sayang kan. Gitu kan, yang nggak penting, hal penting gitu kan. Jadi ya waktu itu sih gue bingung tuh pas mulai-mulai jadi agent, gue harus ngapain. Dan gue mau jualan sama siapa. Sedangkan teman-teman gue udah pada jarang gue chat. Akhirnya kita ada grup-grup kan, grup kuliah, grup sekolah, SMA ya. Ya udah gue belajar aja, gue japri aja, se-hi dulu pendekatan, terus sama grup orang tua yang sering gue deket tuh grup orang tua murid. Ya kan, karena kita sering ketemu kan. Karena kita sering ketemu dan gue suka beli makanan dia, akhirnya ya pendekatan aja. Awalnya gue dijauhin, tapi pas kita berjalan ini dia lihat apa yang kita dapat gitu dari Prudential, akhirnya dia chat sendiri, Len gue mau beli deh polis. Itu prosesnya lama sih, berapa bulan. Pertama gue dicuekin WA. Oh jadi gue ringkasin ya. Jadi awal ketika Covendi cerita lu kaget, lu mikirin solusinya mau ngapain, mau kerja lagi nggak mungkin, terpaksa ya, terpaksa dalam quote and quote harus dukung suami. Iya, tapi kan banyak orang mau dukung suami tapi kan nggak mau terjun langsung. Kenapa Cileni ingin terjun bantu? Banyak pasangan di luar sana yang even pun yang gue kenal teman-teman gue, ketika suaminya sudah babak belur, istrinya pun maksudnya ya udah itu urusan lu lah. Tetapi lu ini mau terjun, Kenapa lu bisa sampai mau terjun? Karena gue juga nggak mau rumah mama gue hilang, rumah gue juga hilang kan. Nanti kesian rumah orang tua gue mau tinggal di mana, hilang. Ya makanya puji Tuhan sih masih ada utang sertifikat mertua jadi dibantu. Oke. Jadi segala situasi ada untungnya ya, Covendi ya. Ada untung, benar. Okay, yang penting kita ambil positif. Ya pun kadang memang ribut lah, tapi ya mudah-mudahan lah setelah beres ini semua mungkin lebih baik lah, gitu, lebih harmonis gitu. Iya, kalau gue perhatiin sih dari tahun demi tahun pasangan ini semakin harmonis ya, luar biasa. Nah, singkat ceritanya, Covendi, lu minta si Cileni jadi agent atau enggak? Atau dia sadar sendiri, Kok? Dia butuh kaki. Ya, gua butuh kaki untuk naik AAD karena memang waktu kita orang naik AAD itu benar-benar pas-pasan dan agent pun cuma satu case aja sih. Jadi kita nggak tahu tuh rekrut, kita nggak tahu. Makanya gua masih Apu itu pas naik AAD bingung mau ngapain. Agent pas-pasan gitu loh. Nggak tahu mesti bangun bisnis, kita nggak tahu. Jadi leader juga nggak tahu. Jangan lihat begini udah bisa jadi leader ya, dulu nggak tahu apa-apa gitu. Karena apa ya? Karena kita belajar gitu kan. Belajar dari mana ya? Dari Zoom, dari training, dari offline, itu semua kita belajar. Bukan berarti kita langsung hebat gitu kan. Makanya kadang gue bingung ya sama partner yang nggak mau ikut Zoom gitu. Nanti bilangnya nggak bisa closing, nggak bisa jadi leadership, ya karena mereka nggak mau belajar gitu kan. Makanya kembali lagi kalau di sini kita berusaha untuk merendahkan diri aja ya, belajar dari nol. Anggap aja kita baru mulai merangkak gitu loh. Baru mulai merangkak. Kalau kita sombong, udah merasa kita hebat, merasa kita tahu produk, ya udah nggak bakal bisa sukses. Gua malah ini berusaha untuk merendahkan diri, belajar gitu. Makanya gua selalu kan belajar sama orang lain. Gua kadang-kadang nanya Erison, kadang nanya Andi gitu. Gua pengen berusaha untuk bisa lah. Pengen autopilot gitu. Karena gue pengen autopilot. Kenapa? Karena pengen gue punya agent pun pengen autopilot gitu aja. Apa yang kita tabur kita akan menuai gitu loh. Ya, hebat ya. Hebat. Intinya kalau memang nggak ikut sistem ya bagi gua ya
di sini nggak bakal maju, susah lah gitu, peluang susah gitu. Ini tenang, gue balik ke Cileni dulu, gue penasaran. Seorang ibu rumah tangga, awalnya ketika nawarin orang, itu face to face sebelum COVID, dak-dikduk nggak, Ceh? Bingung sih, gue mau jelasin apa, gue belajar dulu. Gue role play dulu di rumah kan. Sebelum Belajar sama nawarin, siapa? gua harus tahu. Belajar sama Ko Fendi? Fendi kan. Iya, dia kan udah masuk training duluan. Waktu belajar berantem nggak proses belajar? Kalau belajar sih nggak berantem ya. Kalau di jalan berantem. Oke. Kenapa berantem, Cek, kalau boleh tahu? Beda pendapat sih. Contohnya? Karena kita nggak... Contohnya apa? Kayak saya mau closing prospek teman saya. Terus saya buat ilustrasi dong. Kayaknya dia segini aja deh preminya. Ya kan? Kayaknya begini. Pokoknya bikin ilustrasi tuh masalah premi aja berantem, Son. Maksudnya kita udah kayak dukun. Jadi ya teman-teman, memang pasangan suami istri di industri ini diharuskan untuk join berbareng-bareng. Karena apa? Salah satu alasannya adalah bisnis ini kan bisa diwarisin, teman-teman ya. Kalau sampai salah satu pasangan kita tidak mengerti industri ini, ya nanti teman-teman secara masa depan ya akan kasihan pasangan kita tidak tahu bisnis ini segede apa. Nah, kalau Ko Fendi sama Cileni kan enak dua-duanya. Dalam perjalanan pasti berantem ya, Cek? Pasti. Ya, karena kan dulu di mobil kan gua istilahnya sendiri lah jalanin, nggak pernah berdua gitu. One man show dulu. Ya, makanya di sini gua disatukan pasti beda pendapat ya. Tapi bagi gua kalau gua nggak mencoba ya kapan kita bisa bersatu gitu loh. Ya karena kan kata orang ya bahasa pernikahan lah ya kan. Karena kalau kita nikah itu kan dua sifat yang berbeda disatukan gitu kan. Dan di sini gue berusaha untuk menyatukan lah. Siapa yang mau ngalah ya kan, kita berusaha aja. Kalau nggak coba ya mau kapan lagi gitu. Berantem di mobil disatukan di kamar ya. Iya, itu 69. Ini pertanyaan gue terakhir sebelum gue buka dari grup di chat ya. Jadi teman-teman, ini pertanyaan terakhir gue sebelum nanti gue akan nanya lagi. Tenang aja. Posisi lu waktu lu ketika jadi agent, lu coba-coba hanya beli case, pakai case untuk beli buat polis anak agar komisi balik. Nah, lalu lu kapan tiba-tiba ingin jalanin dan kapan lu merasa bahwa bisnis ini memang bisnis penyelamat hidup lu kok? Boleh tahu nggak ada momentumnya di mana? Momentumnya ya di saat ke-1 gue perlu bayar utang kan, percepatan income gue mesti naik AAD. Kedua, gue bantuin nasabah klaim, terutama untuk suaminya Cilina yang jantung ya. Di situ, sempat dak-dikduk sih pertama kali bantuin klaim malah yang gede gitu, jantung gitu. Waduh, gimana nih kalau sampai ditolak? Apalagi kan gue tahu suaminya si Cilina kan baik banget ya, salah. Galak banget gitu loh. Ya kan? Ya kan? Direkam lo kok. Direkam lo ini loh. Apa? Galak banget kan, galak. Gue kalau sampai klaim nggak dibayar gimana itu. Jadi benar-benar dikasih cobaan yang besar banget gitu. Tapi puji Tuhan sih, dari situ klaim dibayar hampir 300 juta. Di situ gue bahagianya beda gitu. Oh ternyata tugas kita di samping dapat duit tapi bisa bantu orang. Nah dari sana gue klik sih. Gue klik banget. Udah tuh kita ada di komunitas yang benar-benar nggak ada perbedaan ya antara leader dengan bawahan gitu. Kayak gue sama si Acong kan, sama si Ahin gitu kayak temen gitu, nggak ada perbedaan. Beda sama kita orang dulu gitu kan. Pasti ada perbedaan lah, mentang-mentang dia leader gitu kan, jadi sombong. Di sini nggak ada gitu. Sama Harrison pun kan kita bercanda juga normal ya gitu. Di sini nggak ada, di sini nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Di sini dibully semua intinya. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran? Suara gue kedengeran? Udah. Ini gue speaker gue mati loh. Ya gimana? Enggak, maksud gue di sini tidak ada atasan bawahan. Di sini semuanya kena bully lah intinya. Iya, betul. Oke, jadi posisinya karena lu bantu orang, lu merasa bisnis ini klik. Tapi kan belum tentu bisa balikin utang lu kok. Kenapa lu begitu yakin momentumnya di mana? Itu belum kena kok. Kalau bantu orang, profesi ini bagus tuh bantu orang. Tapi untuk melunasin utang lu, kepedean lu muncul dari mana? Kepedean lu muncul dari mana? Dari income kita tiap minggu itu kok nambah biarpun belum bisa lunasin ya. Dan puji Tuhan ya gue ada istilahnya income kita orang, makanya di saat gue minus gue pinjam lah sama seseorang lah yang baik hati yang ada di sini lah ya,
Jadi gue bilang, depannya gua pinjem duit siapa? dong. Depannya siapa? Ada deh. Ada. Jadi gue pinjem duit, gue bilang gue berat nih, gue harus bayar kartu kredit nih. Setiap tanggal begini bayar. Karena gue nggak pegang duit kan. Bener-bener gue nggak pegang duit. Karena dapat duit gue kasih Leni. Dan setiap tanggal jatuh tempo, gue pasti ribut gitu. Gue minta duit kan pasti Leni. Aduh, duitnya hilang lagi. Makanya gue bilang sama malaikat ini, gue bilang, gue pinjem duit dong. Gue nggak mau nih setiap tanggal jatuh tempo gue ribut nih. Gue pinjem dong untuk lunasin dulu cicilan yang kartu kredit berapa biji lah istilahnya. Jadi gue hanya fokus satu orang doang gitu kan. Dan di situ gue dipinjemin karena mungkin tahu lah income kita lah. Dari situ kan istilahnya udah ditolongin lah sebagian. Jadi kita bisa berjuang lagi gitu. Berjuang lagi percepatan income, apalagi udah pada saat di AAD ya sudah mulai kelihatan percepatan income-nya. Nah di situ kita benar-benar fokus gitu. Karena kalau gue suruh bisnis lagi, pakai duit apaan? Sampai saat ini jujur ya teman-teman ya, megang duit aja pasti dikit lah gitu loh. Malah kadang minus gitu, sampai minus gitu. Karena biarpun income kita lumayan, tapi kita untuk nutupin utang-utang dulu sih. Ya puji Tuhan sih Januari ini, Februari lah, udah mendingan lah, udah bisa nabung harusnya ya. Gila ya, berikan aplaus luar biasa ya. Katanya depannya Asang, bener nggak? Malaikatnya. Namanya malaikat Asang harus katanya. loh. Bukan. Asang malah pinjam duit gua 100. Jangan. Kalau malaikat harus di announce. Kalau yang minjem gue nggak mau otak-atik. Oke. Takutnya pada pinjam duit sama dia, ntar gue nggak bisa pinjam lagi. Oke, kita akan baca pertanyaan dari chat. Gue akan lihat satu-satu dari atas ya. Coba clear aman-aman. Gue nggak akan lihat. Waduh, Ko Edison ada ngomong apa? Teman-teman, ini bukan gara-gara Edison, teman-teman. Ini Ko Fendi yang bagus. Hah? Suara Edison. Suara gue jelek, teman-teman. Guys. Bagus. Agak kecil. Guys, suara gue bagus. Guys, suara gue bagus. Aman suara gue, teman-teman? Aman? Halo? Tes 1, 2, 3, aman? Aman nggak, Ko Fendi? Oke. Aman ya? Oke. Lu feedback kok, Ko Fendi feedback. Ko Fendi feedback. Oke. Jadi teman-teman gue akan baca ini, gue ngomong apa, gue nggak ada ngomong apa-apa. Ko Fendi ini benar-benar orang yang sangat bagus teman-teman. Jadi menurut gue adalah memang di Prudensial adalah menemukan orang bagus, kita pindahkan dari tempat yang salah ke tempat yang hari ini benar ya. Nah kita lanjut, ada pertanyaan ya. Kenapa lu begitu respect sama leader fan? Kata Ping Ping, kenapa? Kalau kembali lagi ya, kalau tipikal gua itu kan nggak pernah lupa sama kebaikan orang gitu kan. Dan si Ahin ini termasuk salah satu investor gua juga gitu. Jadi gua ada utang budi sama dia modalin gua juga. Kalau untung ada bagi gitu kan. Dan dia selalu udah reminder kalau lu mau join Prudent jangan sama siapa ya, sama siapapun, sama gua. Ya udah gua janji. Karena gua kalau udah ngucap biasa gua harus lakukan gitu. Nah makanya kan waktu saat si kasih Aan itu di Dunkin kan foto bareng, si Ahin udah itu tuh kayak kebakaran jenggot. Waduh lu join namaan ya. Gue bilang enggak, tenang. Gue bilang kalau gue join gue malu gitu kan. Dan malah gue ngomong sama dia, Hin, gue tertarik sama PPH Plus nih, gue bilang. Gue tertarik, gue pengen upgrade. Ya udah gue jadiin agent ya. Tapi gue minta tolong sama lu nih, masalahan lu tolong beresin ya, gue bilang gitu. Ya singkat kata mereka beresin lah. Jadi beresin. Nah luar biasa si Aan, dia besar hati. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya besar hati biarpun mungkin ada kesel kali mungkin ya gara-gara gua upgrade malah jadi agentnya sama orang lain gitu mungkin. Gitu. Oh, andai nggak ada teman-teman ya. Oke. Pertanyaan gua respect ya sama si Ahin ya karena gara-gara dia kan kita ada di sini gitu. Karena leader Ahin lah lu ada di sini ya. Orang bilang itu namanya tidak lupa pada kulitnya, benar? Betul. Luar biasa ya Ko Fendi, makanya begitu diberkati teman-teman karena hatinya sangat baik. Oke. Ini Julius mau tanya dong, nih mau unmute. Ini cuma tulis doang mau tanya dong. Julius, suaranya?
Ya, tes. Lanjut aja Nah, ya, biar gak capek ngetik. Ya, sama kok Julius tanya, tanya Jul ke Fendi. Oke, gue mau nanya nih. Mungkin ada nomor satu adalah lo kan terkenal submission-nya lo kan terkenal submit lo kan konsisten banget ya. Setiap minggu itu pasti mungkin bisa lebih dari 10 case gitu setiap minggu. Nah, iyalah. Nah, terus itu Koko pertama-tama jadi agent, itu aktivitasnya ngapain kok? Kan lu udah nggak di mobil, lu jadi agent. Nah, kita tuh pengen tahu, lu begitu bangun tidur sampai sore itu lu ngapain kok? Gua kan ini sempet kalau awal gua join, gua pasti cari ring satu gua, teman-teman deket dulu. Karena halo. Gua ada beberapa orang yang bocor ya. Ya. Awal permulaan ya karena gue cari ring satu tapi bukan saudara ya karena gue saudara-saudaranya mungkin pada tahu ya rata-rata anaknya lah udah jadi agent lah ntar istrinya lah suaminya lah jadi gue komunitas di saudara tuh nggak bisa masuk lah. Terus kedua dari saudara bini gue bisa dibilang ya untuk kebutuhan agak susah lah untuk beli premi lah gitu loh. Jadi gue mau nggak mau gue harus cari ring satu gua yang teman-teman gua ya teman-teman dekat lah gua samperin dulu gitu. Dari situ ya gua karena gua belum ngerti gua pede aja gitu. Yang penting gua taunya mereka belum upgrade ya gua suruh upgrade ya kan tambah dikit kayak gitu-gitu ya bahasa normal gitu loh. Intinya gua berusaha pede aja tapi dibarengin dengan doa ya. Kalau gua istilahnya kalau nggak barengin dengan doa ya Tuhan nggak izinin gua ketemu sama teman-teman gitu kan. Biarpun ketemu juga nggak closing. Tapi ya puji Tuhan sih selama gua berjuang awal-awal kan masih gua sendiri ya. Masih sendiri gua berjuang ya dibukain jalan sih buat nawarin orang mau gitu. Biarpun ditolak agak jarang sih. Akhirnya gua kekurangan link tuh di awal tuh gua minta tolong si Lenny. Akhirnya Lenny mulai tuh dia bantuin tuh saudaranya. Ya ada beberapa yang masih bisa upgrade lah gitu loh. Beli polis juga masih ada. Percaya diri aja gitu sama yang penting kita ada aktivitas dari pagi memang gue berusaha untuk ketemu teman sih dulu ya dulu kan gue masih ke showroom kan dari situ gue masih ke showroom gue mampir gue teman-teman gue samperin dan di sana gue kadang-kadang lagi sambil ngopi gue WA temen juga ya siapa yang pulang gitu bisa gue ketemuin jadi gue berusaha aktivitas ketemu sama gue ikut sistem terus sih awal-awal begitu aja biar gue nggak gampang menyerah sih nggak gampang baper. Dulu aktivitas lu awal-awal lu ketemu berapa orang sehari atau lu pokoknya dari jam 8 sampai sore lu ketemu orang terus gitu? Oh enggak, kalau gua keluar juga bingung ya karena kan secara uang gua kan sudah tipis ya, gua nggak mungkin keluar tanpa ada tujuan gitu. Yang paling gua stay di showroom ya, gua stay di showroom, gua nongkrong sama teman sambil gua chat sih, gua nggak muter-muter yang nggak ada tujuan karena gua berusaha untuk irit dulu gitu, berusaha untuk nggak keluarin biaya yang gede ya karena kita mau bayar utang aja bingung gitu loh. Jadi aktivitas ya berusaha untuk ketemu orang satu orang lah minimal gitu kan. Ya dulu masih bisa ketemu lah, masih oke lah gitu. Dan juga gue bantuin klien dari suaminya Cilina juga direferensi karena gue bantuin dia juga gitu kan. Dari situ aja sih bro. Gue bantuin klien direferensi juga sama suaminya Cilina. Awalnya dikasih lumayan sih ada beberapa nasabah masuk dari referensi suaminya Cilina. Untung Cilina belum jadi agent. Hari ini Cici Lina di bawah timnya leader langsung Koko Lim Octaviano sama Cileni ya luar biasa. Julius, lu kan dari bentar masih ada. Lanjut. Lu dari tahun awal mulai 2019 itu ya 2019 sampai sekarang total nasabah ada berapa orang? Banyak dia nih. Kalau dari ini sih kalau dari apa Infos ya cepet lebih sih 130-an lah paling. Itu dari mana semua kok 130 itu? Ya, gue juga bingung lah lu suruh tanya gue bingung karena ya berkat Tuhan yang luar biasa dari mana aja bisa masuk gitu loh. Apakah lu lebih banyak dapat dari teman, dari kita bantuin klaim, intinya kalau kita bantuin klaim ya pasti kita dapat referensi sih. Terus kalau kita aktivitas terus dari apa nomor acak kayak gitu. Nomor acak kan kita juga kayak kemarin kan nomor acak juga dapat tuh. Ternyata dia ketua Kadin Bekasi, ya kan? Itu kan nggak nyangka punya gitu, bisa nyasarnya ke sana gitu. Ketua Kadin Bekasi ya istilahnya orang pengusaha-pengusaha kalau mau bangun apa, mau bikin acara apa, minta tanda tangan dia gitu kan. Dan itu ya rencana Tuhan, berkat Tuhan kenapa dia pilih kita orang-orang biasa gitu. Ya itu kan berkat dari Tuhan sih. Kalau suruh nanya dari mana ya, kita orang bingung dari mana, tapi
luar biasanya ya, entah dari teman kita, dari saudara, referensiin kayak gitu aja sih. Campur-campur lah, Jul. Campur-campur, Jul. Sudah, Jul? Cukup? Dah. Oke. Dia dapat referensi dari main Mobile Legend ya. Oke, thank you Ko Fendi ya, ada Julis ya. Nah, nanti gue lanjut. Selesai nih. Nggak dianggap, oh apa tuh nggak dianggap, gue nggak tahu nih ya. Cilina ngomong apa. Oke, langsung bagaimana join 2019? Kalau tidak salah koreksi gue, lu join sekitar 2019 bulan Agustus atau September, bener nggak kok? Bulan 6 join, tapi mulai aktif benar-benar closing sendiri di Agustus ya. Bulan 8, bagaimana caranya bisa langsung AD kok? Apa yang lu kerjain semuanya? Saudara. Ya itu teman saudara, ya referensi dari suaminya Cilina, kayak gitu aja sih. Jadi benar-benar ya kita nggak nyangka sih bisa AAD gitu, bisa PPC Hong Kong itu nggak nyangka banget. Karena memang aktivitas aja sih, nyamperin adiknya Leni ya kan, ya berbagai cara lah yang istilahnya. Ya awal sih jujur gue juga kadang karena temen kan, gue yang penting pengen nolong dia. Intinya gue awal itu pengen nolong temen juga sih. Jangan sampai temen gue nombok, karena kan gue mindsetnya udah dibentuk lah. Lu di sini harus nolong orang. Apalagi kan dulu VM3 kan kita suruh nolong orang kan, komisi nomor 2 di situ. Ya gue berusaha untuk nolongin temen gue yang bilang, oh mahal preminya. Ya gue balikin komisi lah, biar istilahnya premi dia misalkan GoPay. Akhirnya kita balikin komisi, tetap GoPay juga kan. Ya udah dari situ gue balikin gitu. Karena dia tuh bantu teman gitu. Awal-awal sih memang nggak ada duitnya gitu. Oke, teman-teman yang co-host bantuin, ada yang kalau bocor-bocor tolong bantuin mood ya. Ganti ke Cileni dong. Ci, nyesel nggak Ci ikut di asuransi Ci? Ketagihan prospek. Ibu rumah tangga bisa ketagihan jadi prospek ya. Ketagihan kanvasing nomor acak. Biasanya gue dari IG. Kalau si Fendi nomor acak. Teman-teman, seperti Anda teman-teman ketahui, baru-baru ini kita broadcast kan si pasangan berdua luar biasa ini. Anda harus tahu ini adalah menemukan canvassing nomor acak ya. Jadi kalau teman-teman kalau belum tahu nomor acak canvassingnya, dia urutin nomor-nomor bagus, di belakangnya diturunin satu atau dinaikin satu terus menerus, lalu ada satu format di broadcast dikirim satu-satu by WA ya kok. Iya. Benar ya. Nah, baru-baru ini closing siapa kok? Baru-baru ini closing Ketua Kadin Bekasi ya. Ketua Kadin. Kadin ada dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia apa? Indonesia. Iya, Kamar Dagang Indonesia. Kok boleh nggak di-share cara lu WA ke dia, ke kita? Oh, nawarin jasa awalnya. Nawarin jasa kayak biasa, nawarin jasa yang istilahnya nawarin jasa sih. Bentar. Kok kayak gini ya? Karena takut nomor handphonenya kesebar kemana-mana. Ini mungkin nanti buat kita aja, nanti lu screenshot dari atas ke bawah, tapi nomor handphonenya lu hapus, karena itu privacy ya lu. Kalau boleh nanti setelah habis ini ya gue ada minta tolong kalau boleh, bagaimana cara lu awal nomor acak lu WA, nomor atasnya lu hapus ya, kasih ke gue, nanti gue akan share ke grup semua. Bagaimana sih lu chatnya kayak apa? Iya, yang pasti sih yang ke ketua Kadin ini. Gue awalnya nomor acak, tapi gue sampai saat ini gue nggak tahu nomornya yang mana, karena dia waktu WA gue itu balik dia pakai nomor yang berbeda gitu loh, nomor berbeda. Dia nanya, tapi nanti gue kasih chatnya sih. Jadi ya itu rencana Tuhan sih, tapi nggak langsung ya, itu berapa bulan kemudian gue WA juga dicuekin, tapi baru dia tanya gue lagi gitu. Dan si Leni juga ada, ya si Leni juga pakai nomor acak juga, ini ada respon juga. Luar biasa ya. Jadi nomor acak itu membantu di keadaan kondisi COVID ya? Iya, lumayan. Ada aja. Dibanding nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau orang bilang orang bilang tidak punya market, menurut Cici Leni sama Ko Fendi bagaimana pandangan? Gue mau datang asuransi nggak punya market. Menurut lu bagaimana kok? Sama atau Cici Leni lah jawab. Ya Leni lah. Itu sih salah ya, karena kita kan punya kontak telepon, ada grup-grup, terus ada IG, terus ada nomor acak juga banyak, Son. Ini aja banyak yang gue belum garap di orang tua murid semua, belum. Istilahnya ya gue belum nawarin jasa, gue baru sebagian, gue masih acak-acak sama IG. Kalau IG gue biasanya follow-follow yang misalnya nih, dia temen deket gue nih, dia punya temen siapa aja gue follow aja.
Gue follow kan, kalau dia respon dia kan follow back. Ya udah, abis itu gue ikutin. Udah ikutin, gue like. Nasabah lu termasuk kan? Gila, epic ini teman-teman. Kalau ini bahasa ini ya, penguntit ini tuh nggak? Stalker ini tuh. Tapi luar biasa ya. Gila ya. Jadi lu melakukan itu setiap hari, Ceh? Kalau kerjaan gue udah selesai, gue langsung jam 9 deh. Jam 9 atau jam 10 gue udah standby di rumah, nggak ngapa-ngapain nih, nggak ada pergi ya. Gue 1 jam atau 2 jam deh, gue harus begitu, megang HP, terus gue follow atau gue itu nomor acak. Pokoknya itu canvassing gue hampir tiap hari, walaupun di jalan nih, di jalan sama Fendi, gue udah pada diem di mobil kan, dia nyetir, ya udah minimal 5 orang deh gue canvassing, minimal ya. Buset, minimal. Ini ya kalau perjalanan ke Bali naik mobil ya, itu mungkin 18 jam ya. Itu berapa banyak WA yang di WA. Gila ini. Epic ya teman-teman ya. Ini pasangan luar biasa. Gue baca lagi dari grup teman-teman ya. Mau tanya dong tadi dijawab melalui pendekatan melalui WA. Di WA itu ada percakapan penawaran asuransi atau tidak dari David Nikola. Mungkin mau jawab Ko Fendi atau Cileni lah, pertanyaan ke Cileni. Ada nggak langsung penawaran di WA tersebut? Enggak, biasanya saya nawarin jasa. Terus dia bilang, thanks ya infonya. Jasa apa? Tulisannya jasa apa? Kayak misalnya dia mau withdraw, terus dia mau service agent, agennya udah nggak aktif, atau apa penarikan apalah gitu kan. Pokoknya mengenai polis lah. Terus konsul tentang polis dia, review. Nah, gue nawarin itu. Nah, kalau dia jawabnya, thanks ya infonya, gue nggak mati akal. Maksudnya gue nggak bilang, oke, sama-sama. Gue nggak bilang kayak gitu. Gue bilang, BTW atau ngomong-ngomong, Bapak atau Ibu punya proteksi kesehatan apa ya? Gue ngomong gitu, gue lanjutin. Habis itu dia bilang, kalau dia bilang punya asuransi, dia ngomong. Kalau enggak, dia bilang BPJS. Oh, kalau Bapak dan Ibu sudah nyaman dengan BPJS, ya nggak apa-apa lanjutin. Tapi yang harus diingat, BPJS itu tidak mengeluarkan proteksi income, Pak. Atau Bu. Akhirnya dia mau tahu tuh, proteksi income apa sih? Oh, nanti kalau boleh ada waktu, kita Zoom. Atau kalau nggak saya video call, atau kita punya waktu untuk call aja, WA. Gitu. Karena kalau saya chat kepanjangan, takutnya nggak jelas. Saya selalu ngomong kayak gitu. Kalau ada yang nggak respon, nggak bilang thanks, ya udah gue lewatin aja. Yang penting yang respon thanks, itu udah ada momen dia udah respon sama WA kita. Oke, luar biasa ya. Jadi langsung dari sana, bagaimana Ko Fendi? Kayak kemarin si Leni ada WA dari apa gereja juga ya di IG ya? IG. Saya follow IG kan ada, kalau GSKI itu kan ada beberapa cabang kan, gereja kita tuh kita cabang di Bekasi kan, ada beberapa cabang di Kelapa Gading dan segala macam. Soalnya nah gue add semua tuh orang-orang gereja GSKI, follow semua. Akhirnya mentok, kayaknya nih orang gue pernah lihat gitu ibunya kan. Ya udah, gue follow, gue kasih apa inbox ya, DM. Akhirnya dia respon, oh saya udah keluar dari Prudent 5 tahun yang lalu, dia ngomong, wah kenapa keluar, ada masalah dengan Prudent. Akhirnya dia bilang panjang Ci kalau diceritain. Oke lah sekarang pakai BPJS atau apa asuransi, dia bilang pakai BPJS. Oh boleh nggak, kalau sudah nyaman sih dengan BPJS nggak masalah, tapi boleh nggak saya mau sharing tentang proteksi income. Terus dia nggak mau terbuka, kalau masalah asuransi sama suami saya aja, boleh nggak kasih nomor WA-nya suaminya ke saya. Akhirnya dia kasih tuh, terus kebetulan kita mau pergi prospek kan ya, karena kan mau pergi prospek, gue bilang sama Fendi, lu lanjutin nih WA-nya nih, dia mau kasih nomor lakinya. Soalnya kita mau buru-buru, gue mau beberes kan, mau rapi-rapi pergi, akhirnya dia follow. Akhirnya dia kasih tuh nomor lakinya, terus lakinya pengacara, dia mau beli UP kan. Akhirnya kita udah tawarin, tapi ya mudah-mudahan nih dalam doanya semoga closing sih. Gue lagi ini dia lagi apa? WA-in dia terus 3 hari sekali, gimana kendalanya atau ada masalah apa dengan penawaran gue. Ya soalnya dia ngomong sendiri minta dihitungin berapa UP-nya 5M gitu kan, pengacara gitu ya, mudah-mudahan lah dengan nomor orang nggak dikenal sih gitu. Ya setidaknya nawarin jasa kayak gitu. Itu ada di chat teman-teman, ada bagaimana cara Koko Fendi dan Cici Leni. Ini adalah draftnya dikirim dari Agus, timnya dari Koko Fendi juga. Anda boleh copy, kasih ke bawah. Nah, hebatnya industri ini kita saling berbagi ya teman-teman ya. Apalagi
orang sendiri semua. Luar biasa ya. Nanti di Bali gue traktir makan lah Koko Fendi ini ya. Thank you. Ya, siapa yang di sini Koko Api 2 hari ya, Sob? boleh. Hah? 2 hari 3 malam. Itu 2 dari hari 3 Prudential. malam terakhir Kalau makan. 2 hari 3 malam dari Prudential. Oke, ini lanjut ya. Kita teman-teman kita lanjut pertanyaan. Kalau Anda ingin bertanya boleh, silakan. Gue kagak ditraktir kagak kok Kohain. Lu sudah dapat OR-nya. Udah duduk manis aja diem aja ya. Teman-teman, Anda kalau ingin nanya boleh silakan chat lagi. Kalau enggak gue tanya lagi. Ko Fendi tahun ini ingin promosi naikin berapa kok? Apa target lu kok? Target kita ya minimal 2 lah, tapi usahakan 3 gitu. 2 AD lah, 2 AD minimal, atau 3 lah gitu. Jadi lagi berusaha sih. Mudah-mudahan dibukain jalan. Tapi yang satu sih udah confirm kan, namanya Yonas Lim udah confirm. Ada ya, Yonas di sini? Ada harusnya di sini? tadi ada ya? Ada Juhin. Oh, ada Yonas Lim ada ya? Ada benar ya? Iya. Wah, Ada. luar biasa ya. Itu Yonas Lim teman gua dari kecil. Iya. Teman baik ya. Luar Jadi biasa ya. Tuhan lah, karena hubungan gua sama dia baik ya kan. Ya untungnya dari dulu gua nggak punya musuh lah. Jadi ya mungkin dia tahu gua lah. Tapi gua rekrutnya sih lumayan sih, maksudnya nggak langsung setahun lebih baru dia mau direkrut gitu. Cara lu rekrut bagaimana kalau boleh tahu ke Yonas? Sudah confirm AAD ya? Kalau nggak salah Staklab ya bener? Oh enggak, belum startup dia mah belum. Belum mau ya? dia. Iya, dia nggak mau startup kayaknya. Oh nggak mau. Gue kasih. Siapa bilang? Nggak mau deh dikasih startup. Gue kasih ad Enak spotlight aja. ya. Ini teman-teman Yonas. Nah, buat Iya. timnya Fendi biar kenalan. Koko Fendi ngomong apa ke Yonas? Bagaimana lu rekrut dia kalau boleh tahu? Kalau gue sih, gue bilang dia. Oke. Gue bilang, lu nanya Yonas atau nanya gue nih? Nanya Koko Fendi dulu. Nanti baru Yonas ya. Satu-satu. Kalau gue sih bilang, gue pengen ke tempat tuh ya. Gue sih, karena gue temen ya, gue pengen dia tuh join, bukannya pengen duit dia beli polis sih, enggak. Gitu. Karena gue masuk ke dia tuh, gue selalu bilang pengen ngajak dia bisnis gitu. Dan biasalah dia orangnya suka PHP sih. Iya, senyum doang, ya kan. Senyum doang. Terus pernah gue pengen rekrut dia, pas dia udah join sama orang lain, dalam hati gue bilangnya mau join sama gue, tapi joinnya sama temen gitu kan. Tapi memang dia nggak jalanin sih, dia karena nggak enak doang, kurang kaki, akhirnya dia pasrah sama temennya jadi agent gitu kan. Tapi ya dasarnya kita agent kan, kalau kita lagi pasang di Facebook atau IG dia nge-like, kita serang ya kan. Iya, kita serang. Akhirnya, hati-hati ya kalau nge-like agent punya status ya. Iya, dia suka nge-like gitu. Jadi dia bilang istilahnya nyentil lah. Ayo kapan nih? Istilahnya pengen ketemu kan. Feeling gua nih kayaknya si Yonas pengen direkrut nih gitu. Ya udah akhirnya dia pasrah sih. Pasrah. Boleh tahu background? Boleh tahu kalau Yonas sebentar backgroundnya apa Yonas? Bro Yonas? Kalau aku backgroundnya itu adalah sama kayak Fendi. Jadi Fendi ini memang di dunia mobil ya kan. Aku kerja di mobil, aku kerja di dealer Mercedes-Benz, salah satu merek yang agak sedikit murah lah mobilnya ya. Waduh. Jadi benar-benar. Oke, nggak apa-apa. Buat Bro Erison yang murah. Ya. Oke, lanjut. Asal muasalnya tuh, saya tuh, oke. Ya, aku jabatan supervisor di sini. Nah, jadi aku nih tujuan sebenarnya masuk waktu itu ke Prudential yang di tim yang lain itu karena dia satu komunitas lah gitu seperti itu kan. Dia mencoba karena aku kan belum pernah join, cuman karena tidak bertemu dengan leader yang tepat, kita tidak akan bisa jalan. Karena apa? Orang sistemnya adalah you udah di prospek, terus you beli, habis itu you dilepas. Nah seperti itu. Hal-hal tersebutlah yang membuat saya tuh dalam arti menganggap Prudential ini saya hanya mau beli polis. Tujuan saya beli polis cuma satu. Ya saya kan punya keluarga, saya punya anak-anak, dan saya sanggup untuk membeli polis, akhirnya saya beli. Nah, supaya saya mendapat lebih murah, ini sales nih ngomong begini, supaya saya dapat lebih murah, saya ikut jadi agent. Nah, terus sempatlah beberapa agent dari seberang yang si biru itu ya, beda. Nah, jadi dia membeli Mercedes sama saya beberapa unit lah. Nah, cuman karena jaraknya jauh, saya juga susah, terus kerjaannya nge-zoom mulu, saya pusing zoom mulu ya kan. Akhirnya saya nggak jalanin, ya kan. Nah, apalagi sempat juga saya mau mengajukan polis ada terlalu sedikit banyak syarat dan ketentuan dan tidak ada solusi. Nah, setelah itu
saya tetap keanggotaan. Dan pada saat seperti itu, karena beda seberang, yang satu di Prudential, yang satu lagi yang biru, nah jadi kondisinya itu nggak masalah. Nah, akhirnya pada saat saya sudah berkeputusan untuk mau jalani Prudential, tiba-tiba COVID melanda. Saya terkena COVID di bulan Maret 2020. Nah, pertama kali ya akhirnya saya nggak jalanin itu Prudential yang di sono ya, yang tim satu lagi. Nah, seperti itu akhirnya udah karena sakit seperti itu ya akhirnya lama-lama hilang ya kan, karena jarang ketemu segala macam. Terus nggak lama Fendi datang ya kan. Wah, ini friend gue nih. Kalau saya mah anggapan saya cuma satu. Ini Fendi nih kalau bisnisnya tuh selalu transfernya tuh mainnya ratusan juta ya kan. Dalam pikiran saya cuma satu. Ini orang bos gede di WTC, orang kepercayaan banyak bos-bos gede di WTC mau terjun ke Prudential ini luar biasa. Sampai akhirnya ngobrol dari hati ya kan, bahwa keadaan yang tadi yang Fendi ceritakan itu memang dia sudah cerita dulu ke saya. Karena kan memang kita dari kecil gede bersama. Walaupun saya sebenarnya bukan teman Fendi, tapi saya tak ada teman dari kokonya Fendi. Cuman saya karena sering bermain sama Fendi, akhirnya saya main sama dia. Nah, singkat cerita, saya akhirnya beli polis. Ya kan, saya beli polis. Tapi ya, begitu tujuan Fendi tidak menawarkan saya jadi agent. Jadi intinya cuma supaya polis murah. Tapi memang saya otaknya begitu, ya kan. Saya beli polis supaya lebih murah. Nah, tapi ini yang saya senang, ya kan, orang kadang kan beli dulu baru kerja, ya kan, ibarat seperti itu. Nah, kalau yang saya belajar dari Fendi adalah dia mengajarkan saya layanin dulu, nanti dia akan dapat hasilnya. Nah, salah satunya ya, iya dia melakukan pelayanan lebih dahulu. Apa nah, dia yang suka pelayanan bantuin. apa, bro? Seperti apa? Nah, jadi dia suka bantuin orang-orang ngeklaim, bantuin orang ke rumah sakit. Ini bukan beli polis sama dia, kenapa dia yang kerja gitu kan? Ini dia nggak ada urusan, nggak ada segala macam, tapi kok dia mau nungguin dari pagi sampai malam, bahkan dari hidup sampai meninggal, ya kan? Semuanya diurusin. Padahal nggak pernah beli itu orang sama sekali. Ya kita sempat prospek cuma ngomong sekali, habis itu karena dia lagi masa berduka, kita nggak terusin lagi. Nah, tapi kita tetap lakukan tuh bagian kita. Semua urusan dia dibantuin sampai tuntas. Nah, sampai akhirnya ya kan orang tersebut itu merasa, wow, ini benar-benar saya menemukan agen asuransi yang benar-benar bisa diandalkan, ya kan. Jadi apapun yang dibutuhkan sama si customer itu terjawab. Even saya nggak beli sama dia. Nah, jadi pada saat itu saya bilang sama istri saya, ini tapi ketemu nih sama orang-orang seperti ini bisa dipercaya. Memang saya puji Tuhannya ya dapat yang gede-gede event ya. Jadi dapat yang gede-gede. Jadi intinya langsung cepat seperti itu. Dan juga dari sini saya pun harus belajar. Nah, di samping itu saya juga sorry sama Fendi ya agak sedikit kurang kalau sering pertemuan. Ya karena masih ada kesibukan di dunia Mercedes-Benz ini. Nah, tapi yang saya salut, saya respect sama Fendi ya, ibarat kata apa yang dia ajarkan kepada saya itu dilakukan lebih dulu ya saya lakukan. Saya sekarang nggak mau gini lagi, nggak mau jualan polis. Intinya cuma mau tanya, ya udah punya polis belum? Ya, kalau udah punya polis, kalau ada masalah tentang klaim, yuk bilang saya ya, saya bantuin yuk klaim. Itu doang. Ya, jadi kunci itu aja. Jadi saya belajar dari Fendi adalah lakukan lebih dulu, pelayanannya dulu. Nanti masalah berkat Tuhan tidak pernah berhutang. Oke, guys. Thank you, Yonas, testimoninya. Ini di luar skenario ini memang langsung kita minta live dari Yonas. Yonas, gue tahu juga, bro, kalau boleh ke Jasa Club, bro. Yang membedakan sedikit lagi ya. Iya, yang membedakan agent yang berbeda dengan orang lain adalah prestasi. Tanggung, bro. Kalau orang ambil Mercedes-Benz kan mau cari sales yang hebat. Sama, bro, sama ini ya, bro. Gue tunggu Star Club-nya ya, namanya ya. 1 bulan lagi ya. Iya, luar biasa, dahsyat Koko Yonas. Thank you ya, bro. Kita on spot ke Lim lagi ya. Thank you ya, bro. Ya. Yuk. Ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dari si David kecewa follow up dengan nasabah yang sudah kecewa dengan asuransi. Calon nasabah yang sudah kecewa dengan asuransi, bagaimana lu memfollow up-nya, Cici Leni? Oh, biasanya kita obatin dulu tuh, kita tanya kenapa ada masalahnya, nanti dia cerita kan.
Dia cerita biasanya sih nilai tunai yang dia kecewa. Nilai tunai agent dulu tuh katanya nabung 10 tahun aja lu akan dapat nilai tunai premi lu lebih premi yang udah disetor terus dapat lagi banyak lagi gitu. Ternyata kan nggak dapat segitu kan. Akhirnya kita ceritain tuh masalah akuisisi semuanya kan. Oh, dulu saya nggak pernah diceritain kayak gini akuisisi. Nah, ini makanya Bu, Pak, saya jelasin. Sebenarnya asuransi sama bank itu beda. Kalau asuransi kita beli proteksi, kalau bank uang yang disetor sama bank ya itu yang kita bisa ambil gitu kan. Nah, itu kita ceritain akhirnya dia paham semuanya, pokoknya edukasi deh. Edukasi akhirnya dia udah nggak terlalu ini lagi. Oh iya benar. Akhirnya tapi sih nggak langsung dia mau ambil lagi ya, obatin dulu, terus kita deketin dulu pendekatan, gitu sih. Pendekatan dan edukasi kuncinya ya. Ya. Obatin lukanya dulu lah. Obatin lukanya dulu, cari tahu kenapa gitu kan. Sama kayak Koko Fendi pertama kali mau deketin Cici Leni lah ya, caranya lah ya. Baik-baik dulu gitu kan. Malu-malu dia dulu. Malu-malu, imut. Sekarang malu-maluin. Seneng ya gue liatin ya pasangan harmonis ini. Bagaimana minta referensi kepada ketika lu bantu klaim, Ko Fendi? Caranya dari pertanyaan dari Edward. Kalau lu bantu orang ya klaim, bagaimana cara lu minta? Kalau gua bantuin orang yang bukan nasabah ya sebenarnya kita nggak usah minta referensi, kita tawarinnya dia langsung apa yang dia belum ada gitu loh. Kalau untuk minta referensi ya paling kita belajar cara si Miliana ya istilahnya Miliana betul ya? Oh iya. Iya, cara Miliana yang istilahnya kalau kita sudah anterin polis, Pak, saya minta nomor istrinya atau adiknya atau cicinya. Kenapa, Pak? Pada saat sakit, mohon maaf, pada saat sakit kan nanti nggak ada yang tahu nih kalau kita agentnya. Ya, tugas kita adalah kita informasi ke mereka kalau kita agentnya gitu. Kita pakai cara gitu sih. Jadi kita minta nomornya, lalu kita japri mereka. Siang, Bapak, Ibu, ini kita dari, misalkan dari Leni atau dari Fendi. Ini saya agentnya si Bapak ini. Atau ibu ini gitu. Kalau ada apa-apa tolong konfirmasi ke kita ya, kayak gitu aja sih. Sebab kalau kita minta referensi kata si Miliana ya, itu agak susah ya kalau kita minta langsung gitu. Tapi kalau kita kasih alasan seperti itu mungkin lebih mudah. Iya juga ya. Kalau ada apa-apa nanti mereka tahu nih kalau kita agentnya. Dari situ aja sih. Jadi gitu. Kalau dari zaman dulu itu namanya emergency contact teman-teman. Jadi kalau di mana ketika orang pembeli polis, dia harus memberikan sekitar punya teman-temannya dia atau keluarga ketika someday kalau ada terjadi sesuatu, orang tersebut bisa kontak dengan kita bahwa dia punya polis. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan dari Vivi. Waduh, Vivi ya bagaimana ya? Ini pertanyaan panjang nih, tanda tanya banyak nih. Bagaimana cara pendekatan dengan orang-orang dari canvassing WA? Kan lu WA canvassing. Bagaimana deketin lagi? Kan cuma hanya penawaran. Iya. Bagaimana next step-nya? Apa yang lu lakukan kok? Kalau biasa ada informasi kayak apa COVID nggak ada masa tunggu, gue kirim lagi. Kadang yang respon ya? Kok yang misalnya semuanya, gue semuanya yang respon gue kirim. Gue kan ada kontes 1.000 lebih kan. Jadi kadang kalau udah nggak ada yang bisa di-share, gue cari gambar motivasi, gue kirim aja lagi gitu. Karena gue pengen mereka tuh ingat lagi, oh ternyata gue agent lagi gitu. Agent kadang kan kalau kita nggak kirim, udah angin lalu. Gue cara itu akhirnya nanti satu persatu save nomor gua gitu. Jadi kirimin aja kata-kata motivasi atau gambar apa atau enggak say hello aja gitu. Broadcast atau japri kok? Broadcast atau japri? Japri. Kalau kan memang perlu ini ya bayar harga ya biarpun capek ya kita harus lakukan gitu. Jadi bukan broadcast ya? Bukan pakai broadcast list kan? Enggak, gua bukan pakai broadcast list enggak, satu-satu japri. Oh ya, itu teman-teman itu Anda bisa bayangin lo ya setiap hari nge-broadcast ngejapri satu-satu sih pegel tuh jempol. Gua sih nggak semuanya paling sehari bisa 50 itu kalau nggak ada kerjaan ya. Kalau lagi sibuk ya kita lakukan dulu kayak misalkan bantu agent, kita mau closing mau ketemu orang ya kita utamain itu dulu sih. Kalau benar-benar nggak ada kerjaan baru gitu. Jadi first thing first, jadi apapun yang terjadi yang bisa ketemu dulu aktivitas realnya langsung dikerjain. Kalau tidak kerjaan canvassing WA ya. Jadi bukan terbalik teman-teman ya. Kalau ini tidak ada kerjaan baru dikerjain. Ya. Oke. Kebanyakan langsung closing saat pertemu pertama ketika sama canvassing WA langsung closing nggak kok? Enggak lah, emangnya kita manusia super gitu. Enggak lah. Jadi kita sih berusaha untuk ketemu dia karena kalau kita prospek langsung offline itu lebih baik sih kalau menurut kita ya.
Lebih kena gitu, kita main istilahnya main emosi, lebih pendekatan dibanding kita jelasin di WA. Kalau untuk langsung closing ya ada juga, tapi untuk nggak ada ya lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia nggak mau ketemu, dia bisanya oke, nanti gue pikir-pikir ya. Bagaimana cara lu follow up untuk next step-nya untuk minta tanda tangan? Apa yang lu ngomong kok? Tergantung dulu alasannya apa. Kalau dia nggak mau ketemu ya kita tawarin cekatan gitu. Karena kita juga ada yang nggak mau ketemu ya kita tawarin cekatan gitu loh. Nah puji Tuhan kita di bisnis yang benar gitu, ada cekatan. Tergantung dulu cari alasan nih kenapa. Kayak dulu dari cara canvassing-nya si Lenny nggak tahu, itu nggak kenal yang beli perwarisan 2M ya. Itu kita pengen ajak ketemu, dia nggak mau, dia bilang alasan pandemi. Nah percaya ya teman-teman, kalau mereka butuh produk pasti mereka mau ketemu dah, nggak mungkin nggak gitu kalau mereka butuh. Jadi kita nggak usah berpikir negatif dulu, wah ini nggak mau ketemu nih, nggak mau ketemu, jangan khawatir. Selama dia perlu produknya pasti dia mau ketemu, intinya gitu. Oke, jadi belum menjawab sih kok. Kalau misalnya contoh nih, lu ketemu gue hari ini, ya kan, prospek nih, gue bilang begini, Kok Fendi nanti dulu lah, gue pikir dulu ya. Nah, next step-nya, lu bagaimana WA-nya untuk memfollow up gue kok? 2 hari lagi biasanya di follow up. 2 hari 3 hari. 2 hari atau 3. Tulis apa? Pak, gimana yang kemarin penawaran saya ya, ada kendala nggak? Atau Bapak lagi compare sama asuransi lain? Kalau udah niatnya dia minta ilustrasi, atau dia udah niat mau beli kan ketahuan tuh dari chatnya. Paling ya gitu, kalau misalnya dia belum minta ilustrasi ya, apa yang bikin Bapak atau Ibu kendala di asuransi, apa untuk beli asuransi gitu. Nanti kita apa masalah uang atau masalah apa kan kita nggak tahu, nanti dia cerita. Jadi lu kalau tanya ya. Kalau masalah uang move lah ya. Kalau masalah uang ya udah next, ganti lagi yang lain. Jadi intinya apapun yang terjadi kita harus berani to the point nanya. Misalnya Pak besok keputusan kemarin bagaimana gitu aja ya Ci? Iya. Iya tanya. Jadi, karena kalau belum jawab gantung nggak enak. Mendingan dia jawab enggak mau gitu. Mantap ya. Ya nggak gantung. Kalau pertama kali ketemu orang kenal sama orang nggak dikenal. Nah awalnya ketika lu misalnya contoh nih, lu lagi japri, misalnya lu kedekatan teman lama lah yang nggak pernah ketemu. Bagaimana caranya lu minta ketemu kok? Apa yang lu lakukan kok? Bicara yang teman lama nggak ketemu atau gimana? Ya, teman lama yang udah lama nggak ketemu kan lu japri WA basa-basi dong. Iya. Nah habis itu kan next step-nya lu minta ketemu. Kalau cara minta ketemunya bagaimana? Kalau gua sama Lenny itu tipikalnya nggak mau istilahnya bohongin orang ya. Ketemu nih numpang lewat nih, terus tiba-tiba mampir ngomongin asuransi enggak. Jadi kalau gua lebih ke, karena kita orang nggak mau gituin ya, makanya kita juga nggak mau gituin orang. Lebih baik kita pendekatan segala macam, baru kita senggol-senggol asuransi atau merekrut, kita ngomong fair dulu di awal. Gua pengen ketemu lu, bahas asuransi atau enggak gitu. Lebih enak fair dibanding kita pakai cara dulu ya, belaga lewat itu basi gitu. Jadi udah basi lah cara begituan lah bagi kita ya. Bagi kita aja, kalau memang lo orang mau lakuin aja, tapi bagi kita mendingan kita fair di awal. Lebih peluang closing lebih enak gitu, karena dia udah tahu kita mau bahas asuransi. Gitu. Jadi awalnya ketika lu minta janji ketemu udah otomatis lu harus ngomong bahwa gue ingin bahas asuransi. Betul, atau mau rekrut ya, atau mau rekrut kayak gitu. Either lu mau jualan asuransi atau lu mau tawarkan bisnisnya. Ya, itu. Kalau lu mau rekrut, apa yang lu ngomong? Ya kalau gue mau rekrut ya gue bilang, gue mau ketemu lu ya, maksudnya lu mau dengerin sharing bisnisnya nggak gitu. Gue ketemu, ya gue ngomong, ujung-ujungnya gitu, seandainya seandainya lu nggak jalan pun rugi lu di mana, pakai cara Andi kan, bahasa lu, rugi lu di mana gitu intinya. Tapi kalau lu berhasil ya yang untung lu orang gitu loh, bukan gue. Ya dari cara nomor acak pun kita juga ada ketemu ya, maksudnya orang Ambon ya. Orang Ambon kemarin baru juga sih, jadi dia bisnis buka kopi, kita samperin gitu, akhirnya kita rekrut dari orang yang nggak kenal juga sih. Ya memang ya tujuan kita kalau kita nggak selling ya rekrut, tergantung feeling kita sih. Kalau gue sih mendingan kita mau ketemu dia juga, kita pengen ngomongin asuransi dia udah tahu gitu, intinya ke sana. Oke, pertanyaan Vivi kejawab ya. Pertanyaan dari Ira, kalau orang bilang lu boleh datang tapi jangan bahas asuransi, bagaimana lu respon lu kok? Nggak usah bahas. Kalau gua memang dia ajak datang nggak usah bahas ya, gua kagak bahas intinya. Sampai benar-benar dia nanya sendiri gitu. Ya masih kalau memang ya, tapi kita orang sih jarang ya sampai kita datang jangan bahas asuransi, jarang ya. Kecuali memang kita mau ketemu dia, pengen pendekatan dulu, memang kita nggak bahas gitu. Oke, ini mumpung orangnya lagi Andi Irawan nggak ada di sini, gue pengen tanya.
Kan Andi Irawan lagi speaker, kan enak. Hebatnya jadi host kita bebas teman-teman ya. Seorang Andi Irawan gue kenal lah ya. Nah gue pengen tahu pendapatnya Koko Fendi dan Cici Leni. Seorang Andi Irawan pengaruhnya besar nggak dalam hidup lu Koko Leni sama Besar banget. Koko Fendi? Besar banget kan. Apa yang dilakukan si Andi Irawan sama lu orang? Ya kita bisa grow gara-gara dia lah. Maksudnya dia dukung banget gitu loh. Apa yang dia dukung? Ngomongnya apa? Ya jujur ya, waktu pertama kali ini bicara dulu ya Hin ya, sorry, mohon maafin. Jadi awalnya si Ahin itu kan gua sama si Leni ikut sistem kan, dia nggak pernah ikut kan. Dalam hati gua, aduh leadernya kok begini gitu. Tapi puji Tuhan si Andi ngomong begini, udah lu nggak usah pusingin orang lain. Ya penting gua dukung lu habis-habisan, dia bilang gitu kan. Ya puji Tuhan sih memang Andi tuh dukung banget gitu, biarpun gua bukan direct langsung ya. Tapi ya memang dia bisa lihat lah, kita fokus juga, kita cerita juga masalah kita. Dan pengaruh besar banget, karena di saat kita lagi down, lagi punya masalah, kalau nggak cerita ke Ahin ya ke Andi gitu loh. Apa-apa mereka gitu. Ya, seperti orang tua sendiri lah. Jadi benar-benar kalau nggak ada si Andi, bagi gua ya sama si Leni ya, kalau nggak ada si Andi, mungkin gua juga akan mundur waktu kapan. Karena kan si Ahin memang juga ada 2 bisnis ya. Ada 2 bisnis, nggak mungkin dia istilahnya pegang kita juga gitu. Kalau nggak ada Andi, jujur kita kan pasti udah mundur gitu. Jadi leaders adalah leads by example. Jadi kita harus kasih contoh ya teman-temannya yang seorang leader ya, kalian akan mendengar kenapa seorang Andi Irawan begitu luar biasa ya. Nah pertanyaan gue tadi, kalau Koko tadi ada si Yonas ngomong seperti ini, lebih baik pelayanan dulu baru jualan. Itu namanya action speaks louder than words ya. Hebat ya, kalian itu luar biasa, teman-teman sangat luar biasa. Ini berdua ada pertanyaan dari grup lagi, gue buka kedua pertanyaan karena ini 1,5 jam, ini daging semua ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa pakai, ini pasti bisa pakai semua karena dia cara pendekatan dikasih tahu, cara selling bagi dikasih tahu, cara rekrut juga dikasih tahu ya. Ko Fendi, kalau boleh tahu nih, karena ada pertanyaan, gua langsung pertanyaan dari gua, kita tutup dari floor ya. Nah ini enak ini. Kalau pernah nggak rasa down di industri ini kok? Gua pernah dulu 2020 bulan 3 kan pada mulai ini ya, mulai pandemi ya. 2020 bulan 3 ya. Nah, gua sama Leni itu lagi berjuang untuk naik AD gitu loh. Sampai gue mulai 3 benar-benar nggak ada closing, gue sampai sama Leni tuh nangis gitu, berdoa sampai nangis. Kok gini banget ya? Di saat gue lagi berjuang, pengen bayar utang, ini gimana pandemi gitu kan? Waduh, makin terpuruk, gue makin mikir lagi tuh, makin negatif lagi. Gue mau bayar utangnya gimana ya? Akhirnya kembali lagi teman-teman, kalau ada masalah cerita sama leader ya. Sama leader, gue waktu kapan memang gue lebih dekat sama si Andi, gue telepon Andi. Ini gimana nih Di, gua soalnya lagi gua berusaha begini, gua mau bayar utang gimana Di gitu. Nah dengan santainya dia ngomong, udah lu doa aja, lu percaya, lu lakukan aja apa yang lu bisa lakukan, lu nggak usah pusingin kayak gitu-gitu, lu berdoa aja. Ya udah, akhirnya gua sama Leni sempat down, benar-benar down. Dan bulan 3 itu ada salah satu agent gua juga mau pindah direct gitu loh, karena ada sesuatu hal, bukan karena gua musuhan sama dia, enggak ya. Karena dia salah, dia pikir ada salah satu agent itu ada di direct kita, ternyata bukan gitu. Kesalahpahaman lah. Di situ gue mulai down juga gitu. Aduh, di saat gue mau maju, ada yang mundur, terus ada pandemi, nggak ada closingan gitu. Gue udah sempet down sama Leni. Sampai gue sama Leni berdoa ya, misalkan, Tuhan kalau misalkan kita nggak capai AD, berarti ini bukan bisnis kita ya. Kita sampai doa begitu loh. Si Leni juga ngomong, ini sampai kita nggak AD, kita berhenti ya. Oke, saya bilang gitu. Kita orang berhenti gitu kan. Tapi dalam hati, seandainya nggak naik pun gue tetap maju karena nggak ada bisnis lagi, nggak punya masalah ya. Tapi tetap di saat itu kita benar-benar terpuruk, down. Di saat kita lagi semangat, dikasih pandemi ya, di situ momen di saat kita benar-benar lagi jatuh lah, benar-benar di situ. Jadi kalau orang bilang di pandemi nggak bisa jualan, bohong kok? Bohong. Malah kita orang di pandemi malah naik malah gitu. Luar biasa ya. Pandemi malah istilahnya jadi alat untuk kita bisa takut-takutin orang gitu. Lebih irit juga soal pandemi, cuman Zoom. Cuman Zoom sama chat. Bener ya. Transport kan. Oh iya, benar juga sih ya. Bener lo, gila ya. Nah, pertanyaan buat Cici Leni. Cici Leni kan sudah tahu suami lu dulu ada seorang pengusaha mobil, up and down juga di sana. Menurut Cici Leni, karena jujur aja, tidak ada tutup-tutupan di sini. Menurut lu lebih baik di mobil atau di asuransi?
Asuransi dong. Kalau mobil pusing loh, bayar bank, bayar apa. Mending kalau mobilnya laku. Kalau mobilnya nggak laku, harus makan dari mana? Kalau asuransi kan tiap minggu tuh kita gajian. Jawaban jujur dari seorang ibu rumah tangga ya. Iya dong. Terus gitu nggak mikirin modal lagi, harus nanam modal berapa. Terus sekarang juga udah nggak ada modal, apa yang mau dijual gitu kan, nggak ada duitnya. Oke. Sekarang gue tanya ke Koko Fendi lagi. Jujur amat, siapa yang ngomong itu? Aduh ya. Ini pertanyaan menarik. Koko Fendi, menurut lu seorang sebagai apa? Menurut lu penting nggak pasangan datang ke industri asuransi membantu lu kok? Cici Leni bantu lu penting banget nggak? Ya penting banget karena kan gue setiap tahun kan dibantu dari omset si Leni juga lumayan gitu. Penting banget. Udah itu kan kalau gue pergi berdua ada apa-apa gue nggak sekhawatir, pulang malam dia tahu gitu. Jadi benar-benar nggak ada kecurigaan lah. Dia tahu gue mau pergi kemana dan enaknya ya kita apa-apa bisa berdua lah. Jadi gue pun kalau pergi sendiri kan bete kan di jalan, gue bisa ngobrol gitu kan. Dia pun kadang-kadang selisih paham itu hal biasa lah. Itulah maksudnya bagi kita orang udah hal biasa lah gitu. Jadi ya makin kesini sih harusnya lebih baik lah. Biarpun awal-awal kita sering nggak mau ngalah, makin kesini karena gue sering curhat juga sama si Ahin, sama si Andi, ya mereka kasih masukan yang luar biasa sih, sehingga kita sampai saat ini masih bertahan gitu kan, puji Tuhan lah gitu. Jadi kalau menurut lu rekrutmen terbesar adalah Cici Leni? Iya, terbesar dia dong, karena dia omset kita orang bertumbuh lumayan gitu. Jadi soalnya si Leni itu sebelum dia nasabah ngomong enggak ya, dia nggak bakal pantang mundur, dia WA terus. Kepepet. Karena gue di kelas arana ini ya, tadinya gue yang mulai dulu nih WA, karena diambil alih semuanya diambil sama dia, udah gue nggak WA lagi, gue ngalah gitu. Jangan sampai dia WA, gue WA kan orang bisa enak kali di kelas di sini ya arana gitu di rumah kita. Soalnya gue orangnya nggak slow gini. Kalau Fendi kan lebih ya udah ntar aja tunggu berapa hari. Kalau gue tuh orangnya kayak mau cepet-cepet gitu, lu mau bilang iya atau iya gitu kan. Kalau tidak ya udah gue lewatin gitu kan. Sebelum orang ngomong tidak, gue tetap chat. Kayak hari ini kan kemarin gue chat yang mau beli 5M kan, gue bilang Pak udah ada compare belum sama asuransi lain. Kalau compare nanti saya siap untuk compare gitu kan, kapan ada waktu. Dia bilang sabar ya Mbak, sabar katanya. Gue orangnya nggak sabar, dia lebih baik ngomong tidak gitu. Kalau dia nggak mau dikejar-kejar gue lagi. Ini pakai moto pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam dia pantang pulang sebelum oke dia ya. Ada pertanyaan dari Ping Ping, lu raise hand mau nanya, pertanyaan dari Ping Ping, mau unmute? Ping Ping mau unmute? Gua nggak usah ketik lah ya, hemat baterai. Ya, apa mau ditanya Ping? Silakan. Biar cepat nggak habis. Fan, lu kan biasa chat canvassing dari chat WA gitu, dari WA. Nah itu lu sekali maksudnya sekali lu blast, habis itu lu dia ada respon, lu akan blast lagi atau gimana? Yang tadi gue bilang, biasa gue habis misalkan ini gue udah berkurang sih ya. Tadinya gue bisa 50 orang per hari ada WA. Nah itu gue nggak hapus. Nanti gue berapa hari kemudian gue ada informasi apa gue kirim lagi. Gue ada informasi apa gue kirim. Lalu ya seperti gue bilang, sampai gue nggak ada yang kirim, gue kirimin kata motivasi. Tujuan gue sih biar mereka save nomor kita gitu, dan masih ingat gitu kalau gue ini agen prudensial. Karena kalau kita sekali doang habis kita kirim sekali, habis itu nggak ada apa-apain, nanti mereka pasti lupa, dibuang malah. Tapi kalau kita chat lagi, ntar nongol lagi tuh nomor kita. Akhirnya pas timingnya mungkin mereka gitu jadi aja. Tidak selesai dari pertama kali doang ya, tidak selesai ya. Iya, nggak selesai. Jadi lu tetap keep in touch ya sama mereka gitu ya. Iya. Terus jangan tutup dulu ya, masih ada satu lagi. Apa pertanyaan Ping? Terus Len, lu kan kekeh banget gitu ya kan. Udah dia nggak ada respon, lu masih balas lagi WA-nya, masih lu chat lagi. Pokoknya intinya kan kata lu tadi, selama dia nggak bilang tidak, gua nggak akan stop, ya kan? Nah, emang lu nggak pernah tuh dimaki-maki sama calon nasabah? Lu ngapain sih WA terus kayak nggak ada kerjaan gitu? Kayak annoying banget gitu loh. Selama ini sih belum, Ping. Kemarin malah ada yang dia udah bilang
dia udah bilang udah ada asuransi, udah full cover. Yang kemarin nih closing, udah lama ya, sebulan lalu ya? 2 bulan lalu. Dia bilang udah ada, gue udah ada full cover, kata dia. Terus gue lupa tuh, kalau dia udah ngomong full cover, gue kirimin lagi gitu kan. Gue kirimin lagi, akhirnya dia respon, oh boleh deh nih Ci, saya mau yang kayak gini. Kan gue kirimin kalau nggak salah tentang Black Card deh. Pak Eka. Yang Pak Eka itu yang VIP, yang rumah sakit yang tanpa ada apa tuh, yang Pak Eka tuh canvassingnya Pak Eka, gue kirimin kata-kata itu. Akhirnya kok pas gue liatin chat di atasnya, oh ya waktu itu dia bilang udah ada, kenapa dia mau ini ya? Ya udah gue abaikan aja, anggap kan dia mau, oke Ci, saya buatin ilustrasi ya, tanggal lahirnya berapa. Akhirnya dia kasih KTP semua. Ya udah, kasih kan, dia kasih KTP. Kasih foto. Luar biasa ya. Edukasi dulu tentang Black Card. Edukasi, terus kok Cici mau dibuatin, kasih tanggal lahir dan KTP. Akhirnya dia bilang, waktu itu lagi pandemik deh. Kalau nggak salah masih pandemik ya, masih takut ya. Masih takut. Akhirnya, ya udah Ci, ini tinggal tanda tangan doang sih kok Cici mau. Ya udah, akhirnya boleh, saya pulang dari toko jam segini ya. Saya tinggal tanda tangan doangan. Oke. Ya udah, gampang tuh. Padahal gue lupa loh kalau dia bilang tuh udah ada. Iya. Tapi awalnya dia minta dihitung bronze B. Kita iseng aja coba tawarin gold B deh gitu. Kita isengnya, Ci, mau nggak nambah sekian nih dapatnya yang seluruh Asia nih gitu. Akhirnya dia mau loh. Kita orang seneng-seneng banget gitu. Maksudnya nggak ada perlawanan, benar-benar mau gitu. Tapi kita lihat ya, chat dia udah setahun lebih loh. Si Leni udah chat setahun lebih, udah gue ada baca ya. Oh, gue udah full cover, gue nggak mau. Si Leni karena dia lupa ya, dia main kirim lagi tuh. Kalau boleh nanti diminta di share screen lagi ya, di screen video ya, nanti ya. Kita belajar teman-teman. Di share aja dong, Len, yang chat yang dari Pak Eka, yang chat Pak Eka tuh seperti apa gitu, yang chat gitu loh. Oke. Thank you ya, Ping. Leni Fendi, luar biasa, dahsyat, yes. Oke. Jadi sebenarnya yang kita dilakukan sama Fendi, apapun dilakukan. Jadi tidak memikirkan cara apa, inti kerjain aja ya kok. Iya. Jadi kalau mau Pak Eka, mau Pak Eko, oke, semuanya dikerjain intinya ya. Pokoknya ya cara dari speaker apa ya kita ikutin sih biasanya. Si Leni malah lebih sering tuh. Leni demen banget pakai cara Pak Eka, dia demen. Oke, jadi setiap speaker ada keunikannya. Tujuannya Anda belajar di dalam sistem adalah mencari kesamaan karakter dengan speaker tersebut, dengan kita punya karakter, dan Anda melakukannya terus-menerus secara konsisten ya. Jadi kalau teman-teman Anda cuma hanya lihat melakukan satu kali, lalu ada copy dari siapapun speaker cuma hanya lakukan sekali, ya nggak bakal ada hasil. Tadi Fendi dan Leni sempat ngomong melakukannya setiap hari canvassing WA tuh 50 orang. Itu jempol, gue kasih tahu ya, jempol ya. Itu capek itu. Capek itu ya. Jadi jangan Anda hanya lihat hasil, tidak pernah melihat proses ya. Pertanyaan dari Yosua, waktu mepet nih, bagaimana daya juangnya kok? Bagaimana mencas spirit lu agar bisa tetap fight sampai tanggal Desember 2021 kok? Kejar apa? Bagaimana agar semangat lu tetap cas kok? Agar sampai karena ya kita ada goal dulu kan, kita orang udah dapat 2 tiket tapi kita belum puas gitu, kita pengen ngejar 3 tiket ya, 1 lagi, makanya kita masih semangat terus, berjuang terus lah, pasti mukjizat ada lah, apalagi kita pengen naikin 1 lagi AD gitu. Kalau untuk motivasi untuk diri kita harus berjuang lah, tapi kita yakin pasti dapat gitu. Intinya kalian tuh kalau jadi agent harus punya tujuan, punya goal. Kalau jangan istilahnya jadi agent atau misalkan mau bangun bisnis ini nggak ada tujuan ya, pengen ngapain, pasti ujung-ujungnya nggak dapet. Kejar dulu apa, ya kan? Kalau udah ada tujuan, kita mau ngejar nih dapat startup leader ya, kita udah ada tujuan, kita mau kejar, kita gimana pun kita harus istilahnya berusaha lah. Entah itu kita dukung agent, mau kemana kita dukung, mau jam berapapun kita dukung, itu intinya ke sana. Oke, last question, kita tutup floor. Pertanyaan terakhir, gue janji 1 jam, lebih jadi 2 jam ya. Buat Chief Leni 1 kali, Kofendi 1 kali. Menurut Cici Leni, apakah ada perubahan karakter dari Kofendi setelah bergabung di Prudence, Leni? Ada dikit sih perubahan. Gue berharap karakter tuh karakter ya. Gue berharap itu banyak begini lu dulu Kofendi begini. Tapi ini kan proses, Son. Ya. Kan proses. Gue baru 2 tahun di sini kan, jadi proses. Jadi perubahan ya, ada.
Iya, awal-awalnya kan kalau dia masalah duit dia marah kalau ditanya kan. Sekarang udah nggak bisa marah lagi masalah duit kalau ditanya. Itu satu. Kedua, ya udah mulai apa ya? Kalau gue berantem nih ya, biasanya kan gue duluan yang baikin dia. Gue duluan, gue orangnya nggak mau di rumah itu, gue nggak mau musuh lama-lama. Kalau dia tuh bisa lama diemin gue gitu, lama gitu kan, nggak nanya. Beda gitu. Gue nggak betah. Gue nggak betah, nggak ada ngobrol gitu kan. Akhirnya ya gue, ya sekarang tapi kebalikan nih, dia udah mulai-mulai. Ya gitu. Biar dapat jatah. Anjir. Kacau ini nggak disensor ini Ko Fendi ya, parah. Oke, jadi karakternya direkam. Oke, kalau sekarang pertanyaan terakhir Ko Fendi, menurut Ko Fendi ada 2 pertanyaan lah. Ko Fendi merasa bisnis ini seberapa besar kok akan jadinya kok? Kalau gue sih bilang selama gue cari. Gue potong ntar. Dulu boleh tahu kok waktu Koko main di mobil, income terbesar berapa kok sebulan? Boleh tahu? Income terbesar di mobil dulu bisa capai dulu paling besar cepet pernah ya cepet. Itu cepet ya? Itu pun masih maksudnya kotor ya, bukan bersih ya. Sebulan 100 juta oke ya, dapat ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan setengah mati. Nah, pertanyaan gue adalah menurut lu emang nih income bisnis ini bisa sampai seberapa besar hitungan lu kok? Dan pertanyaan kedua, ya lanjut itu dulu deh. Ya, hitungan gue gini, kalau kita konvensional, anggaplah kita bisa untung ya 100 juta. Tapi bulan depan kan belum tentu. Tapi kalau kita di sini udah income 100 juta, bulan depan ya 100 juta juga, biarpun kita nggak ngapa-ngapain, bedanya gitu. Bulan depan lagi kita nggak ngapa-ngapain, dapat lagi 100 juta, bedanya begitu. Oke. Jadi perbedaan sangat jauh antara konvensional punya bisnis sama ini ya kok. Iya, modal juga nggak pakai. Dari pertanyaan buat kalian berdua ya pasti satu jawaban lah ya. Apa yang lu orang mau bawa industri prudensial dengan pasangan Cici Leni dan Koko Lim? Apa yang Anda ingin bawa ke cita-cita lu orang apa sih di prudensial ini kok? Lunasin utang Son, terus senengin orang tua, senengin anak. Udah sih. Senangin suami nggak ada ya? Nggak ada masuk list senangin suami nggak ada ya? Udah pasti dia juga senang, Son. Ya intinya istilahnya pengen anak-anak pengen apa gitu kita mau kasih. Kayak kemarin dia pengen beli PC ya, kita orang belum kasih PC untuk komputer, dia kan udah lemot banget kan. Dan kita ngomong Jevon, Koko maksudnya minta pengertian ya nanti ya papi beliin tahun depan gitu kan, maksudnya tahun depan gitu kan. Ya jangan sampai kita next dia minta sesuatu kita nggak kasih lagi. Yang pasti sih utama kita pengen nyenengin anak sih. Anak, terus orang tua gitu kan. Orang tua kita pengen ngajak pergi bareng-bareng ke luar negeri gitu aja, intinya ke sana sih. Iya. Ada pertanyaan penutup lah dari Julius, income berapa sekarang kau di Prudent? Penutup. Jauh lah, jauh. Selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah selesai habis itu. Income berapa sekarang sih di Prudent? Kau pertanyaan dari Julius kok. Teman main Mobile Legend lu. Targetnya si Andi pokoknya sampai Desember omset kita orang 2M pokoknya cepet Tiawan udah pasti. Hebat ya, dari 2019 ke 2021 income 100 juta per bulan di Desember 2021. Thank you Koko Fendi, thank you Cici Leni, hari ini luar biasa, daging semua. Ini